definisi anak Allah dalam perspektif Bible kakak itu yang aku butuhkan. Kalau kakak mengatakan dos, orang Buddha, orang Hindu juga anak Tuhan. Karena mereka juga mengatakan Tuhan itu kudus. Emang ada yang mengatakan Tuhan tidak kudus? Kecuali kalian teman Kristen yang mengatakan Tuhan terkutuk di tiang salib, Galatia pasal 3 ayat 13. Jadi, definisi yang kalian gunakan untuk menjadikan kalian anak Tuhan, itu juga saya gunakan juga untuk menganggap bahwa saya adalah istri Tuhan. Kenapa saya disalahkan kalau begitu menggunakan parameter kalian? Masalahnya gini Uni ya. Suara Uni kedengaran nggak Iman? Kok pada diam? Bentar, Bu. Udah saya jawab. Uni. Satu Yohanes, yang lain jangan dipotong. 1 Yohanes 2 ayat 28, Bu. Orang Baca, baik, Bu. orang baik. Jangan dipotong dulu. Kita diam semua. Biar Bu Tina dan Uni Rifa saling berdiskusi. Aku ngasih ayat-ayat Tidak sama Ibu membantah. Tina Ragontina ini. Bu Tina Biar Kristen Ibu juga. tahu. Iya, Iya. nggak apa-apa. Biar dulu. Biar selesai poinnya. Tidak. Jangan main Silakan, keroyok Bu Tina. dong. Nggak usah takut lah. Saya di sini tidak mau menang. Saya di sini tidak menang. Saya di sini Itu orang ya. Kristen, Bu. Bu, itu orang Kristen, orang baik tuh bantuin ibu ngasih data, bukan mau keroyok ibu, sayang. Jangan tuduh-tuduh kami umat Islam umat keroyokan, nggak pernah. Buktinya Iman diam dari tadi. Ya Maka aku udah, marah bagus. ketika ada yang diskusi Saya- sama aku, kalau ada yang motong aku marah mulai sekarang. Makanya aku fokus dengan kakak. Ayo berdua aja. Oke ya, oke. Sekarang Uni mengatakan saya juga istri Tuhan. Mana surat nikahnya supaya kami percaya? Ada nggak? Oke, kalau gitu aku juga minta. Mana kakak ibu kalau ibu anak Tuhan? Tunjukin. Mana pengakuan Yesus kalau ibu adalah anak Tuhan? Mana bukti DNA ibu kalau ibu punya darah saudara dengan Tuhan? Mana data-data kalau ibu pernah diakui Yesus sebagai anak Tuhan? Sama. Kalau ibu tidak mampu membuktikan, jangan minta bukti sama aku. Karena ibu karena imani saja, maka aku juga dibenarkan karena imani saja. Ayo ibu juga tunjukkan bukti. Kalau ibu mampu tunjukkan bukti, saya akan tunjukkan bukti juga. Karena tidak mungkin ibu mampu memberikan bukti karena Tuhan tidak beranak. Kalau ibu tidak mampu menunjukkan bukti, sama. Karena saya dengan imani bahwa saya adalah istri Tuhan dengan makna yang bukan harfiah tapi makna metamorfos makna alegori di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus itu akan menikahi jemaatnya. Oke, saya percaya bahwa saya akan dinikahi oleh Yesus dalam makna kitab Wahyu. Saya punya dalilnya. Nah, karena saya percaya saya mengikuti Yesus. Oke, dan sekarang saya tanya sama ibu, tunjukkan bukti DNA kalau ibu anaknya Yesus. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa kami dalil kami mengatakan bahwa kami itu anak Tuhan itu semua atas kisah hidup dia dan disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang Yahudi dan yang lain-lain ketika dia hidup. Dia mengatakan ya, semua orang yang percaya kepadaku adalah saudara-saudaraku. Itulah dalil kami. Nah, ketika dia hidup, pernah nggak dia mengatakan Saudaranya bukan anak. bahwa Sejak kapan saudara jadi siapa anak? yang mengikut aku, itulah istriku. Pernah nggak, Uni? Pernah nggak? Loh, sejak kapan Yesus bilang siapa yang mengikuti aku itulah anakku? Di situ saudara Tuhan, ibunya Tuhan. Ngapain ibu ngaku-ngaku sebagai anaknya? Ibu ngaku sebagai ibunya aja lah. Enak aja ibu ngaku sebagai anak. Anak itu ibu dalam lingkaran keluarga yang sok-sokan bisa dapat apa-apa itu anak. Lah ibu ngaku-ngaku anak seolah-olah ibu ahli waris dari Yesus. Emang ibu siapa? Mana akte kelahiran ibu sebagai anak Yesus? Tunjukkan juga kepada saya. Saya menggunakan data apa? Wahyu pasal 19 nomor 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang utuh putih bersih. Nah, lenan halus itu perbuatan. Lalu dia berkata padaku, tuliskanlah berbahagia. Dalam makna ini, Yesus tidak kawin dengan manusia dalam makna harfiah, tapi dia mengawini jemaatnya dalam arti apa? Dia berhubungan intim dengan jemaatnya. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Yesus karena saya membela kehormatan dia setiap hari, mengeluarkan orang-orang, menghajar, menghantam orang-orang yang memfitnah dia. Nah, saya merasa dekat dengan Yesus. Itu adalah hak teologi saya, hak klaim prerogatif saya. Seperti ibu juga yang sok-sokan ngaku sebagai anak Tuhan. Jadi ibu hanya mengaku sebagai anak Tuhan, ibu merasa benar dengan iman ibu. Lalu ibu ketika mendengarkan saya mengaku sebagai istri Tuhan karena ada dalilnya, ibu salahkan saya. Maka inilah saya bilang kalian itu hipokrit. Kalian itu standar ganda dengan diri kalian. Kalian menghina Tuhan, kalian ketawa tepuk tangan. Karena istilah Tuhan itu universal. Oke? Nah, jadi kalau kalian juga mampu membuktikan kalau kalian punya hak prerogatif menjadi anak Tuhan, maka saya juga punya hak prerogatif mengatakan saya istrinya Tuhan dalam makna yang bukan harfiah.
Oke, saya jawab ya. Saya katakan tadi ya, pengertian anak Tuhan itu adalah orang-orang ya, saudara-saudara Yesus, mau ibunya, mau anaknya, orang-orang yang percaya dan mengikut dia. Nah, kami orang-orang Kristen yang mengikut dia, wajar kami mengatakan kami anak Tuhan. Nah, Uni penghujat dia. Uni tidak Kristen. Sejak kapan Uni menjadi istri Yesus? Tunjukkan saya pernah menghujat Beda kekasih kan? saya. Nah, Tunjuk kalau saya pernah menghujat kekasih saya itu. Kekasih yang sangat saya cintai. Tunjukkan bukti saya pernah menghujat dia. Kalau saya bisa kalau buktikan Uni ibu istri menghujat dia. Yesus, Galatia kalau pasal Uni 3 ayat istri 13, Yesus, ibu katakan dia Uni terkutuk. tidak Uni Saya harus tidak terima mengikut ibu mengutuk ajarannya. kekasih saya. Uni Ibu menghina kekasih saya. Orang yang agamanya saya cintai Kristen. disebutnya. Ya, oke, Kutuk udah dia. jelas terjawab ya Uni. Terjawab ya, Uni Tunjukkan itu bukan kalau istri saya pernah Yesus. menghujat dia. Kalau Uni, kalau Uni, saya belum selesai ngomong Uni. Saya belum selesai ngomong. Kenapa? Nggak usah takut kalah Uni. Juga nggak nuntut kalian itu supaya masuk. Kebenaran tidak akan pernah kalah, wahai saudariku. Ya, kebenaran tidak akan pernah mengalahkan. Kebenaran tak akan terkalahkan oleh kegelapan dan kejahatan. Pengutukan terhadap Yesus adalah hal yang harus dibantah di muka bumi ini. Jangan pernah mengutuk orang yang saya kasih dan saya cintai. Dia akan turun kedua kalinya untuk mematahkan salib dan memotong babi dan dibuang ke dalam selokan. Kalian akan dibuang sama Yesus. Kalian akan dikatakan, enyahlah daripadaku pelaku kejahatan. Kejahatan Anda paling besar adalah mengutuk orang yang saya cintai. Di Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Anda betul-betul hina dengan lisan Anda. Percaya bahwa orang yang saya cintai terkutuk. Jangan lakukan itu lagi di hadapan saya. Anda boleh mengutuk dia sendirian, tapi jangan di hadapan saya. Anda katakan dia terkutuk, Anda katakan dia berdosa. Dasar Anda ini. Saya mengatakan dia adalah wajihan fi dunia wal akhirah. Dia adalah orang yang sangat mulia. Lisannya tidak pernah berkata bohong. Lihat keyakinan Anda dalam kitab Lukas. Anda tuduh, Anda percaya, Anda ikuti orang yang menuduh dia, mengatakan dia menambahi firman Tuhan. Padahal mana mungkin Yesus itu menambahi firman Tuhan. Apa kata Anda? Anda percaya kitab Matius atau Anda percaya kitab Lukas? Lukas mengatakan dia mengutip satu ayat yang tidak pernah ada tertulis. Anda mau menuduh dia berbohong? Jangan lakukan itu, Maria. Pak Yesus, kau hebat sekali, kau jadi royoan cewek. Halo. Berguru. Halo, saya jangan dimuit dong. Jangan kesetanan gitu, Uni. Kamu mampus ya. Kamu mampus. Astagfirullah. Ya? Bu, jangan ajaran kasihnya jangan dikeluarin, Bu. Masuk. Gak apa-apa. Silakan Bu Tina ngomong. Silakan. Gak apa-apa udah. Tapi Bu Tina secara ada bukti ya, sesuai pernyataan Bu Tina, tanpa adanya hujatan, tanpa adanya ini, silakan. Pahami apa maksud mirroring? Begini ya, Bang, ya. Dikomparasikan itu tadi itu sama Unirifa. Silakan Bu Tina, dibuka mic-nya. Dan Mei, halo Mei. Nggak tahu dari Indonesia atau enggak. Bang Christian Emmanuel. Iya, bagus sekali jawaban Bu Tina. Menurut saya jika ada yang menghidupkan para cucu Allah bernarasi dulu. Ya, silakan. Ya, jika ada yang bilang mereka itu anak Yesus ya, berarti mereka itu termasuk cucu Allah ya, Bang Christian ya. Seperti itu teorinya ya, Bang. Mungkin benar ya. Bagi Wanes cucu Allah, bagi Tritunggal anak Allah. Jadi ada standar ganda di sini. Jadi Ya, Bu cucu. Tina boleh Aduh, ditanggapi Bu makin Tina. Ya silakan. Kita jangan ganggu orang mau ibadah, Bang. Ini takutnya nanti dia nggak ketemu Yesus gitu loh. Kan setiap ke gereja kan Yesus dipanggil setiap minggu. Istrinya Siapa tahu saat dipanggil dia nih jalan-jalan. Mau ketemu Abang Da. biarin lah istrinya. Ya kan ini minggu. Ini sebenarnya Uni nih bohong, jalan-jalan dia tuh mau nemuin. Bohong dia itu. Dia bilang Anak-anak lain jalan-jalan. banyak, Mbak. Bentar. Mana Bu Tita tadi?
Ya, lagi apa? Minum air Iya, kejang Bu. ya. Oke. Ini kan orang baik dari Kristen nih, dari Protestan nih. Nah, bagaimana tanggapan orang baik tentang orang yang mengatakan bahwasannya, oh saya anak Tuhan. Sah dong kalau ada yang mengatakan saya adalah istri Tuhan. Enggak dong, Gimana tuh? beda lah. Di mana bedanya? Hah? Kamu mau gereja? Jam 9 pas. Iya. Nah itu kan sudah saya bilang, Uni Rifa hilang kan sama itu sama Sedikit, Mbak. sedikit orang baik ini kan mau ke gereja. Mana perintah Yesus? Kamu disuruh ke gereja. Perintah Yesus mana, Bang? Mana perintah Yesus? Kamu disuruh ke gereja. Ingatlah dan kuduskanlah hari yang disucikan itu. Apa itu? Ada di kejadian ntar ya. Keluaran kejadian. Ini jangan lari-lari gitu dong. Aku nih bahas tadi itu. Nggak usah, kita udah selesai tuh, udah selesai Belum, Uni nanti- sama tadi. nanti masih Lah, ada yang udah panjang bisa ribut nanti. Apa? Udah selesai. Sini saya kasih tahu ya, ini saya kasih data ya orang baik Oh, ya. ini disapa dulu. Coba Raja Segala kau- Raja ini. Apa, Bunda? Raja Segala Raja ini disapa dulu. Selamat pagi. Raja Segala Raja, selamat siang. Selamat siang. Ya, udah siang ya? Pagi. Kristen Pagi, Muslim. Bang Raja. Aku Kristen. Oke. Protestan, Katolik. Jangan dulu ini saya ke itu dulu sih. Ini tadi juga banyak omongannya. Siapa tadi nih? Coba kamu ke Yohanes 13:15. Siapa sih namanya tadi ini? Orang baik. Coba Yohanes 13:15. Sebab tanda-tanda kabur ini ya. Kenapa ya mereka mau kabur ya? Oke. Kan hari Minggu. Gak apa-apa Oke, orang baik dengar ya, dengar data ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sekarang apa teladannya Yesus yang kau ikuti? Apa Yesus itu nyanyi-nyanyi di gereja? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Nah, sekarang mana apa yang kau lakukan tuh dilakukan Yesus? Apakah Yesus pernah ke gereja nyanyi-nyanyi, joget-joget? Enggak, Yesus enggak ke gereja. Terus kenapa kau sekarang mau ke gereja? Itu ajaran siapa? Enggak. Gereja itu adalah rasul-rasulnya yang disuruh Yesus itu untuk membaptis kami di seluruh dunia. Lah, itu tambahan. Gak usah ini teladan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus yang sudah kau lakukan? Kasihanilah musuhmu. Kau tadi menghujat kata Aduh. Yesus. Aku kasihi kau. Udah itu kasih. Lah. Itu salah satu contoh. Kok saya aku menghujat? menghujat kata Yesus. Yang buat redaksi itu yang kau hujat. Aku cuma tunjukin Oke, data. yang Itu tadi data bilang loh. Yang tadi bilang istri Yesus itu kan kau menghujat. Sejak kapan dari Ya kata daripada istri Yesus? nggak tahu lah itu urusanmu dengan Uni ya. Udah nggak ada Uni. Aku bukan yang nggak penting masuk ke ada yang situ. menghujat dari antara kalian, tapi aku diam aja. Sebenarnya kau yang menghujat, menganggap Tuhan itu ditempeleng, diludahi, dipaku, disalib. Kok sehina itu Tuhan? Masa Tuhan segitunya sih? Gimana Ya, kau? emang dia Coba. mati untuk Lah, menanggung dosa manusia. nah inilah masalahmu. Mana Tuhan itu mati demi dosa-dosamu. Mana Tuhan itu menjadi manusia. Kan gak ada data-data itu di Bibelmu. Tuhan kok anggap itu Yesus adalah Tuhan, penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Diminta data gak ada toh. Kau menganggap Tuhan itu yang dipaku, disalib, diludahi. Gak ada data, berarti kau menghujat. Lah, Penghujatan itu penghinaan terhadap yang maha kuasa. Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia, dipaku, waduh, udah jam 9 ya, aku mau gereja dulu ya. digantung, diminta datang nggak ada. Berarti kau menghujat nanti Tuhan. kita sambung lagi, aku mau gereja dulu. Oh iya, Bang, Jangan ya. ke gereja, nggak ada perintahnya Yesus ke gereja. Aduh, udah, kabur ke Nanti gereja. saya lanjutkan. Silakan. Wah, mau kabur semua?
Orang baik. Waduh, kabur semua, nggak ada perintahnya Yesus ke gereja, mau ke gereja. Mana perintahnya? Ayo. Kabur Mana bukan perintahnya dia. Yesus? Bener. Ayo, mana perintahnya Yesus? Ayo. Doakan sama Bunda, doakan saya ya. biarlah. Terus sama Nanti duitnya nggak bisa habis, nanti pendeta nggak makan nanti. Satu-satu ya, satu. Yesus masuk ke bait suci kok. Yesus masuk ke bait suci kok. Aduh, kalian gimana sih ke gereja? Itu perintah Paulus. Mudah-mudahan kau tersadar dan mengikuti teladan Yesus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladannya Yesus itu, ya, dia itu sujud. Dia berdoa menengadahkan tangan ke atas. Kalian itu berdoa melipatkan tangan di dada. Dari mana kau itu semua? Kalian mati dipakein jas. Kalian mati dipetiin. Yesus mati dikafani. Kalian dipakein jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Dari mana kalian dapat itu? Kalau bukan dari barat. Udah. Yesus Aku mau- dikafani. Enggak. Kau harus, saya harus kasih tahu kamu teladan Yesus, karena Yesus berkata ya. Yesus berkata di Yohanes 13:15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kulakukan. Nah, Yesus itu dikafani, Yesus berdoa menghadap ke atas, menengadahkan tangan ke atas. Lah kamu di gerejamu lipat tanganmu di dada, nggak diajarkan tuh sama Yesus. Apa yang kau lakukan? Dilakukan Yesus. Yesus di Taman Getsemani mencontohkan dia maju lalu sujud dan berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Lukas 6:12. Nah kamu ini apa? Ngapain nyanyi-nyanyi di gereja? Nggak ada. Coba tunjukkan ajarannya Yesus itu tentang nyanyi-nyanyi di gereja. Kapan? Data di Bibelmu Yesus nyanyi di gereja mana? Yesus itu berwudu, masuk bait suci. Sebentar Tuan De, gantian. Yesus masuk bait suci itu tangannya dibasuh, kemudian kasutnya dibuka. Lu masuk gereja lu pakai sendal sepatu tadi jalan nginjak tai kucing apa segala macem. Lu masuk gereja nggak sopan banget. Masuk rumah Tuhan kok gitu. Yesus aja buka kasutnya kok, buka sepat sendalnya, terus dia basuh tangan kaki, dia masuk. Kamu ini nggak ada yang kau ikuti teladannya Yesus. Nyanyi di gereja, lipat tangan, lompat-lompat, joget. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Bunda Rahma, aku mau banyak dulu orang baik dia kan ortodoks. banyak dulu. Saya tanya dulu, jawab orang baik sama Raja Begal. Raja Begal orang baik, kamu jawab. Dari mana kamu dapat ajaran itu? Dari mana? Raja Begal orang baik, dari mana kau dapat itu ajaran itu? Saya belum makan anak. Saya belum Saya mengatakan tanya apa-apa, dulu, Bunda. nggak ada kau jawab. Raja Begal orang baik, dari mana kau dapat itu nyanyi-nyanyi di gereja ajarannya? Pakai kasut masuk, pakai sepatu, pakai sendal masuk itu tempat sucimu itu. Dari mana kau dapat itu? Daud bersukaria memuji Tuhan bernyanyi. Wah, saya tanya kamu kan di perjanjian baru. Bibelmu kan berbahasa Yunani perjanjian baru. Mana ajaran Yesus? Yang Yesus lakukan, jangan Daud. Daud itu punyanya orang Yahudi sana itu, kitab Tauratnya Musa. Jangan ke situ perjanjian lama lah, nggak malu kau itu. Beribadah seperti Sudah Yesus, nyolong, sudah ngaku-ngaku lagi. Loh, Saya kamu tanya, mau ajaran Bunda? Yesus, Kalian yang nyolong ajaran apa itu? Yesus yang kau lakukan apa? Ya kau nyolong, punya Musa kan itu kita perjanjian baru. Sekarang perjanjian lama punya Ya Musa yang udah, kau ambil Rahma. itu. Kau ke Aku Daud, bawa nggak usah ke ke Daud. perjanjian lama. Apa Saya itu, Rahma? tanya Udah, stop dulu, perjanjian bicara. Udah, stop baru. dulu. Enggak, Bicara. kecuali kau jawab dulu dong. Satu-satu. Dari mana kau dapat Nanti itu ajaran turunkan itu? semua. Kan dari Satu-satu. tadi. Oke, dari tadi kan kamu mau ke gerejamu nih, orang baik dan orang Raja Begal mau ke gereja. Saya tanya di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Sambil nyanyi-nyanyi di mana? Sudah. Ya, Bunda, tunggu dulu. Oke, sudah. Oke. Sekarang saya mau buka tentang apa namanya orang pertama kali beribadah di gereja, orang pertama kali yang menyebut diri Saya Kristen. tanya yaitu- ajaran Tunggu Yesus dulu. di Bibelmu Tunggu lah. dulu, Kenapa kau buket, ikuti orang? Saya tanya Kasih Yesus. Sini kesempatan, saya Bunda kasih Rahma. data. Saya Kasih kasih kesempatan. data. Jangan ngomong Saya kasih dulu. data Jangan dulu saya ya. dulu. Saya kasih data dulu. Kata Yesus, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti aku. Teladan Yesus apa? Ya, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan kasut, masuk ke bait suci. Dia berdoa menengadahkan tangan ke atas, tidak melipat tangan seperti kamu di gerejamu.
Ya, Yesus maju kemudian sujud, berdoa Yesus. Terus kamu kenapa kau lakukan ini? Dari mana? Yesus Kristen mati di kafani, Ortodoks lu sujud, pakai Bunda. jas, dasi kupu-kupu, Bunda. sepatu. Saya tanya dari Sudah, mana? Bunda. Tinggal jawab dari mana. Aku ingin tahu dari mana kau dapat itu. Silakan Raja Oke, Begal. yang pertama, Yesus menjanjikan kunci surga kepada Petrus. Aduh. Kepadamu akan kuberikan kunci, tunggu dulu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Itu yang Petrus ikat. Membuat gereja. Terus membuat mana umat gereja? Kristen. Gereja mana disuruh kau ke gereja oleh Petrus? Di Antioquia. Di Antioquia. Mana? Petrus dan para Antioquia itu Mereka itu si membuat Paulus. gereja. Mereka Kena gini membuat umat Kristen. Oke, Ya, karena apa? sebenarnya gini. Karena janji Yesus. Kamu diam. Karena janji Yesus. Saya kasih diam dulu kau. Saya kasih diam dulu kau. Nah, kalau Petrus kau ikuti, ya seharusnya kau sunat. Seharusnya kau Yahudi. Karena kata Petrus, saya untuk orang bersunat, orang Yahudi. Petrus itu Kalau pengikut Paulus Kristus itu, yang kamu diam. Kata Paulus, ya aku untuk orang tidak Sama bersunat. Raja dia nggak akan bisa berdebat. Aduh, di mute dulu. Saya Di-mute tunjukkan terus. data deh. Bunda jangan Sini licik, saya Bunda. tunjukkan data karena kamu ndak mau diem. Saya Bunda, jangan kasih tahu licik, ya. Manuel. Paulus Gereja itu, dulu ya, Bang. Paulus itu diperuntukkan untuk orang di luar Yahudi yang tidak bersunat. Untuk kau, kenapa kau ke Petrus? Petrus untuk orang bersunat bagi suku Israel, bangsa Israel. Loh. Coba baca itu datanya. Memang gereja Baca Katolik datanya yang di Kisah Para pertama di Roma Rasul. itu dari siapa? Baca itu. Jangan kau ke Petrus. Gereja Petrus Katolik itu di Roma dikhususkan dari siapa? Eh, Kalau bukan dari Petrus. Ya Petrus, coba baca di Bibelmu. Baca di Bibelmu. Apa Petrus dikhususkan untuk orang yang tidak bersunat? Coba baca mana data kalau Petrus Paulus itu dan kawan-kawan, untuk orang mereka yang membuat tidak jemaat bersunat. sama Kristen namanya Mana data? Mana data di Bibelmu kalau Petrus untuk orang yang tidak bersunat? Saya kasih data ya, Petrus untuk orang bersunat. 16 Ini ayat 18 dan aku pun berkata saya padamu, tunjukkan. engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus Dan untuk orang Allah mau bersunat. tidak akan menguasainya. Haleluya, Petrus. haleluya. Aduh. Itu gereja Bunda. Yesus gereja disebut jemaat pertama di Antioquia namanya. Itu namanya Kristen. Memang Yesus tidak akan ikut campur di dalam perjuangan Petrus dan Terus kawan-kawan. untuk Tapi dia orang berjanji, yang tapi dia berjanji. bersunat. Mana datanya ya? Sabar ya, saya kasih data dulu kalau Petrus itu untuk orang bersunat. Kalau kau Bang kan Iman. pakai kulup, enggak Bang diterima Iman, kalau Mau pakai kulup. bersunat kah? Mau dia taat kepada Berarti hukum enggak. Taurat kah? Bang Yang Iman. menyelamatkan. Salah. Yang menyelamatkan Saya adalah kasih lihat kesamaan ya. Kristus. Bang Iman, Saya kasih lihat dulu ya Raja Begal ya. Mau disunat kah? Mau dia Petrus. Oh, nggak boleh begitu. Aku ya mau Tunggu ya. kerja, Bang. Bunda jangan Bentar, gitu bentar. Bunda deh. Tolong Ya. Waduh. satu-satu. Bentar ya, tolong satu-satu. Di sini ternak oten. Ini oten semua, tenang saja, semua oten. Bang Iman. Satu-satu. Iya, adikku. Aku off dulu ya mau gereja. Udah ngapain ke gereja? Bunda Rama nggak bisa diskusi, capek lah dikasih data, ditolak-tolak terus. Udah lah ya. Mana kau disuruh ke gereja sama Yesus? Kau bilang Nggak ada. Tony dia kemana Tony nih? Sabar Tony satu-satu. sudah lari Tony. Susah banget ternak oten ini, sabar satu-satu. Ini oten semua kok, nih aman, santai. Semua dapat diskusi sama Bunda Rama, tapi satu-satu. Ini oke gini. Kita bergantian ya. Pertama ini si Raja dulu. Silahkan Raja. Ini F dari Protestan ya, sama kebenaran dari Protestan. Kita ke si Raja dulu. Silahkan sama Bunda Rama ditanggapi, tapi jangan dipotong. Bunda Rama bicara, udah Bunda Rama bicara, Raja ngomong. Kalau ada pertanyaan langsung jawab gitu. Nggak perlu pakai timing, nggak perlu pakai waktu. Kita tiktokan aja. Jangan timpah-timpahan, sakit dengarnya gitu. Silakan Raja. Oke, apa yang ditanggapi? sedikit. Di dalam oke ya, kita pelan-pelan aja santai. Di dalam Kisah Para Rasul, mereka sudah berjanji. Makanya ketika itu diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu diputuskan, oke, Petrus untuk orang yang bersunat di suku Israel, di bangsa Israel ini Petrus ya. Ketika ini konsili Yerusalem ya, itu diputuskan ya. Karena mereka ribut kan. Karena ajaran yang dibawa oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para murid. Paulus kan tidak termasuk 12 murid itu.
Paulus ini mengajarkan beda ya dengan pengajaran Yesus. Akhirnya Petrus diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu memutuskan, oke, Petrus untuk orang yang bersunat bagi bangsa Israel. Paulus untuk orang yang tidak bersunat di luar Israel. Ya kalian ini. Makanya kalian ini berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus itu masuk di bait suci melepaskan. Kena peringatan kena peringatan. Ku turun dulu host. Kampret. Iya ya, ganti akun Bunda, ganti akun. Bentar ya, kita nunggu Bunda ya, Bunda Rahma. Nah, jadi teman-teman, satu-satu, santai saja. Ini semua oten kita naikkan, dari Kristen kita naikkan semua. Karena dari dulu spesial hari Minggu itu oten gitu. Muslimnya itu hanya 1 atau 2 doang nanti muslimnya. Makanya pelan-pelan aja. Oke, raja segala raja, gimana? Udah pada kabur saya turun ke bendera deh. Iya. Oh, enggak, Bunda ganti akun. Bunda Rama ganti akun. Itu menarik itu, karena harus ada klaim, pernyataan di atas pertanyaan. Gitu loh, Raja. Iya. Sebenarnya saya tidak sama si Saya sebenarnya gini tadi Bang Christian. Ya, gimana? Bang Christian. Saya sebenarnya udah mau mualaf. Cuman saya pengen tahu satu ayat aja. Biar saya udah seret gitu masuk. Surah 25:68. Coba Anda bacakan. Apalah maksudnya itu? Saya kemarin terbentur di situ aja. Sebenarnya saya udah cocok sama Islam ini. Cuman itu Ini apa maksudnya? kebenaran yang ngomong ya? Iya kebenaran. Yang pertama dari segi apa kamu cocok? Cocok ajarannya lah. Ajarannya sudah seret saya rasa. Jadi Surah 25. yang di Surah 25 ayat 68 tuh. Coba Anda bacakan. Kalau Anda tampilkan apakah maksudnya itu? Orang yang tidak menyembah selain Allah ya? Nggak tahu saya itu. Maksudnya apa? Saya nanti menafsirkan kan nggak cocok juga. Al-Quran kan gitu, nggak bisa. Jadi tunggu ya, di Al-Quran tuh ada tafsir. Kita langsung ke tafsir saja. Karena saya bukanlah orang ahli tafsir. Jadi dalam Islam itu tidak bisa asal-asalan. Baca Al-Qurannya lah. Al-Quran sumber utama. Iya, wala zina la yunama gitu terusnya. Enggak, kita baca dulu literalnya gitu. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah itu. Baca dulu literal. Itu. Gitu kan? Terus? Ya. Oke. Tidak Iya, terus bacakan. dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Oke, apa alasannya? Apa permasalahannya? Saya rasa di situ, yang saya lihat di situ, yang tidak menyembah Allah dengan Allah lain, dan yang tidak membunuh, dan yang tidak berzina mendapat pembalasan dosa. Itu maksudnya apa? Saya bingung. Masa yang nggak membunuh, yang tidak berzina? Tampilkan. Kamu katakan tidak Ya, silakan berzina, tidak berzina. Ya. Astagfirullah. Yang tidak berzina mendapat pembalasan. Coba tampilkan datanya. Coba si Raja suruh baca. Gini loh. Kamu ini kan biasanya membaca terjemahan. Tapi dalam membaca terjemahan saja kamu masih salah. Gimana? Iya, makanya coba tampilkan datanya. Ini kan banyak orang di sini. Yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Ya. Paham? Ya, dan yang kecuali dengan alasan membunuhnya yang benar dan tidak berzina. Terus? Permasalahannya di mana? Iya, terus sambungannya itu kan ada. Enggak, tunggu dulu. Kenapa kamu itulah. katakan berzina? Iya, bacakan penuh ayatnya. Itu kan Anda nggak bacakan penuh ayatnya. Tunggu. Ini kan tanpa alasan. Oke, kita langsung ke tafsir. Pertama, jangan bacakan itu aja. Ngapain masuk ke tafsir? Lah, dalam Islam ini ingat ya. Dalam Islam ada etika, ada adab dalam menafsirkan ayat Quran. Itu enggak dari situ dulu kita dulu. Nanti baru kita masuk ke tafsir. Anda tengok dulu di situ. Kenapa Anda takut membacakannya? Tidak ada yang takut, tidak ada keraguan-raguan dalam Islam. Iya, kalau bacakanlah, kalau nggak tampilkan, biar si Raja juga kan melihat. Zalikal kitabul rabiul dalam mutakin, tidak ada keraguan dalam Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kebenaran. Gak ada keraguan-raguan dalam seorang Islam. Jadi jangan kamu framing. Saya tegas di sini.
Tidak ada ketakutan. Ingat, Al-Quran itu tidak selevel dengan Bible. Bahkan Bible tidak selevel dengan hadis maudu. Jadi ada etika, ada tata cara dalam menafsirkan Al-Quran. Gak sembarangan kamu menafsirkan dalam Al-Quran itu. Sudah ada ahli-ahli tafsir itu. Oke, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Mereka tidak menyembah Tuhan yang lain bersama penyembahan kepada Allah. Tunggu, siapa yang mau naik nih? Ya, yang mau naik boleh naik ya. Mereka tidak menyembah Tuhan yang lain bersama penyembahan kepada Allah. Tidak membunuh dengan sengaja orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali karena dibenarkan, dan pembunuhan yang dibenarkan adalah seperti membunuh orang yang murtad, membunuh penzina yang telah menikah, membunuh orang yang telah membunuh orang lain untuk menegakkan qisas itu, dan tidak melakukan perbuatan zina. Jadi ada alasan seperti dia melakukan kriminal, kejahatan. Ketika kamu berzina, kamu itu cocok dirazam. Ketika kamu murtad, oke. Tapi ketika kamu murtad, kamu mau menghancurkan Islam, darah kamu halal. Tapi di luar alasan itu, kalau kamu tiba-tiba membunuh, ya Allah datangkan balasan nanti itu. Paham kan? Jadi bukan tanpa alasan. Sesimpel itu. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang berat, berlipat, dan kekal, kecuali bagi orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa tersebut dan dosa lainnya dengan berhenti melakukannya, menyesali dosanya yang telah dilakukan, bertekad tidak melakukannya kembali. Nah, dalam Islam kalau tidak melakukannya kembali, dia bersungguh-sungguh bertaubat, namanya taubat nasuha itu. Ada tata caranya. Mengganti dengan amal-amalan yang soleh. Mereka itulah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, dan Allah akan menghapus kesalahan mereka dan menggantinya dengan kebaikan. Allah maha mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat dan maha mengasihi mereka. Selesai. Apa yang mau dimasalahkan? Buka mic-nya kebenaran. Halo Heri, Pak Heri, selamat siang. Jadi yang Kristen nggak apa-apa, mau naik. Maksud saya begini Bang, coba Anda buka ayat tadi, tampilkan biar kita baca sama-sama gitu loh. Siang, bro, gimana ya? Iya, selamat siang, brother. Oke, yang itu selesai ya. Ini satu-satu nih Kristen ini. Saya cuma satu aja tadi. Sabar, Iya, satu-satu. Selesaikan dulu di saya dong. Saya solo Iya. di sini satu-satu. Oke. Iya, selesaikan di saya kan. Orang ini kan nunggu itu Bang. Raja pun nunggu dia kan, nggak ngejar dia. Ingat ya. Zaid bin Tasbit berkata tentang firman Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Jadi ingat. Iya, itu mukmin. Tolong Anda bacakan yang tadi, tolong bacakanlah. Apa isinya? Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya mendapat pembalasan dosanya. Berarti yang tidak membunuh dengan, yang tidak menyembah Allah dengan Tuhan yang lain, dan yang tidak membunuh dengan Cemilannya Majud, ngerti tafsir enggak? Ngerti terjemahan enggak? Astagfirullahaladzim. itu terjemahannya. Tolong tampilkan biar orang itu juga Bang. Ayat berapa? Surah berapa? Christian. Al-Furqan Bunda. Al-Furqan ini. Al-Furqan. Walazina la yu'duna mahali. Sabar Bang. Al-Furqan. Ya, Al-Furqan 6. Al-Furqan 68 berapa? Al-Furqan 68 ya, 68 sampai 68 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yajnun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah ya, seperti orang Islam, dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan, kita tidak boleh membunuh manusia tanpa sebab musabab ya. Diharamkan membunuh orang tanpa sebab musabab. Dan tidak membunuh
dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, kecuali ada alasannya dan benar yang dibolehkan oleh Allah, dan tidak berzina. Tidak berzina, kami dilarang berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Kita mendapat hukuman kalau melanggar itu. Apa Ya, kalau masalahmu? tidak melakukan itu, dengarkannya, yang tidak menyembah Allah dengan Allah yang lain, yang tidak membunuh dengan yang Di yang mana diharamkan yang Allah tidak dan tidak Itu berzina mendapat pembalasan atas dosanya. Anda bacalah, coba tampilkan datanya biar semua pelan, baca. pelan, Pak. pelan. Gini ya saudaraku. Kalau umat terjemahan itu gini sulit. Kita pelan-pelan ya saudara ya. Pelan bang ya, pelan. Dan Baca dulu. orang-orang, ya dengar bang ya. Ini suaraku adakah saudara? Dan ada, jelas, ya. orang Ada. begini Pak ya, mohon maaf ya. Dan orang-orang, mute dulu yang lain saudara. Siapa itu? Ini yang dimut dulu bang, kebenarannya sebentar ditanggapi. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Ini pakai tidak. Jadi kami orang Islam ini, kami Pakai tidak tidak. menyekutukan. Sebentar, diam dulu. Ini selesai poinnya biar Anda paham. Kami ini yang dikenain orang Islam. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami tidak membunuh tanpa seizin Allah, tanpa alasan yang diizinkan oleh Allah. Kami tidak akan membunuh. Seekor binatang pun kami dilarang membunuh kalau tanpa alasan yang jelas. Kami dilarang membunuh tanpa alasan yang jelas. Ini kami Nggak ya, usah. kami dilarang berzina. Kami dilarang berzina. Jadi tidak 3 poin. Pertama, kami tidak menyekutukan Allah. Kami dilarang membunuh tanpa alasan yang tepat. Kami dilarang berzina. 3 poin ya. Ya. Dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian, kalau kami melanggar itu, sebentar, belum selesai. Kamu mute dulu, kamu kenapa sih berisik banget kayak Bunda Rasmi kalau ngomong ya. Jadi makanya kita teriak-teriak karena kamu yang berisik nah. Dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian ya. Misalnya nih saya melakukan yang dilarang tadi itu. Saya menyekutukan Allah, saya membunuh tanpa alasan yang tepat, saya berzina ya. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya, Allah berkata niscaya, atau Allah berkata pasti dia mendapat hukuman yang berat. Kalau kami melanggar itu, kami mendapat hukuman yang berat. Mudah dipahami ini. Begitu saudara. Ya, saya bacakan ya. Orang yang tidak, pakai kata tidak tadi semua kan. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Allah yang lain, Islam. ya kan? Satu. Ya, poin pertama ya, oke. Islam. Dan yang kedua, dan yang tidak membunuh yang diharamkan Allah, yang tidak membunuh yang diharamkan Allah, Iya. kecuali dengan alasan yang benar. Oke, berarti dan Jangan tidak membunuh. kurangi kalimatnya Iya. sebentar. Di sini tertulis, Oke. dengar. silakan. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Yang benar. Oke, sudah. Dan Sudah, tidak kan? membunuh. Oke, ketiga dan tidak berzina, ya kan? Ya kan? Barang siapa yang berbuat demikian itu, jadi yang berbuat demikian itu yang Kalau kami melanggar, kalau kami melanggar, berbuat itu artinya yang kami berbuat melakukan. demikian itu, yang dituliskan di situ, yang berbuat demikian itu, yang tidak menyembah Allah dengan Allah lain, yang tidak membunuh dengan alasan yang benar, Bahaya dan yang pengertiannya. tidak berzina mendapat pembalasan dosa. Itu kalau Anda tampilkan datanya, kita tes. Yang baca itu semua membilang apa? Dan barang Yang ada siapa yang 434 sebentar. itu. Kalau Anda tampilkan Ini datanya. bahasa Indonesia parah ya, Anda nggak- umat terjemahan ya. Saya tampilkan dulu data ya. Kita tampilkan data. Ini kenapa nih orang
Iya, oke kita tahu. Tapi dikit Kasihan pantesan manusia dia Tuhan kan begini pengertiannya. Bibelnya udah bahasa Indonesia tapi nggak paham ternyata kasihan sekali. Aduh. Kebenaran, minta maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, bisa saya ambil alih, Pak. boleh silakan ke Pak Eri saja. Nah, oke, baik. Nah, begini. Udah jangan dulu pindah. Dia belum paham. Enggak, saya Nanti meluruskan, dia tersesat. saya meneruskan apa menjadi narasinya apa kebenaran. Tidak Ini Kristen ya, pindah ke Bang tempat Heri lain, tidak. Kristen. Saya cuma menguatkan, Iya, menguatkan ini- beliau. Oke, kita kasih data. Oke, begini ya, dengar begini ya. Dan orang-orang yang tidak, ini ya, kata tidak. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Coba di-mute dulu Bang kebenaran, karena Anda noise. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali, kan ada gini ya sedikit ya. Allah itu mengharamkan membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Ada juga orang-orang yang memang harus dibunuh. Ya, yang misalnya orang kafir apalah namanya ya, orang kafir ini ya. Ya, oke. Ya Allah, kok mereka nggak paham ya. Dan orang-orang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kita nggak boleh membunuh, Pak, kecuali ada alasan yang benar. Misalnya kita terancam, nyawa kita terancam, boleh kita membunuh. Kami sudah paham. Nah, kami ini sudah penjelasannya paham. karena otakmu nggak nyambung. Kita Kami sudah dilarang paham. membunuh kecuali nyawa kita terancam, boleh kita bunuh duluan, oke? Ya. Saya bacakan, Bu. Kalau Saya dia bacakan. tidak, sudah, kau nggak ada otakmu di sini, nggak paham ah. Dan tidak paham. membunuh orang yang diharamkan, kamu diam dulu dong. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kita nggak boleh membunuh asal membunuh, Pak, harus ada alasan yang benar. Dan tidak berzina. Dan barang siapa melanggar itu atau barang siapa melakukan itu, Melakukan demikian. niscaya dia iya kan sama ini melakukan yang demikian itu. Apa, Bu? Yang melakukan demikian yang demikian yang itu demikian artinya orang-orang iya, yang oke tidak sini menyekutukan Allah, oke yang tidak mute dulu, berzina, mute itu yang demikian sabar ya. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu atau barang siapa yang melakukan seperti itu, demikian itu seperti itu, sama halnya artinya ya. Demikian itu seperti itu, yang semacam itu, sama semua itu artinya ya. Kalau kamu perbendaharaan bahasamu kurang, saya kasih kau perbendaharaan bahasa ya. Barang siapa, dengar Bang ya. Barang siapa melakukan yang seperti itu, yang semacam itu, yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Setuju. Jadi apakah yang demikian itu? Yang tadi menyekutukan Tuhan, membunuh yang tidak boleh dibunuh, tidak menyekutukan Tuhan. berzina. Jangan hilangkan kata tidaknya, karena di atas kan Kenapa pakai otakmu itu di mana? Kamu Ya, otakmu itu jangan. taruh di Yang mana? demikian Taruh di itu dengkul. tidak menyekutukan Allah dengan sembahan Otakmu lain. kau taruh di Yang tidak dengkul. membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Bu Rama sebentar, Bu Rama. Tidak berzina. Assalamualaikum Barang siapa warahmatullahi melakukan wabarakatuh. demikian itu, dia mendapat Waalaikumsalam warahmatullahi. Sulit kali paham dia ya. Bu Rama sebentar. Anda maunya baca Quran itu maunya gimana? Coba saya pengen tahu narasi Anda yang mau melintir tulisan Mang Pepen ini yang nulis bahasa Indonesia ini Pepen. Jangan dulu Mas, Ustadz Gemas sebentar. Nih, ini kan di sini dan barang siapa melakukan yang demikian itu. Barang siapa melakukan ini yang tiga hal di atas ini. Ya, yang di atas itu apa, Bu? Sebentar. Ini menyekutukan Allah ini, menyekutukan Tidak, Allah, ada tidak. Jangan hilangkan membunuh. tidaknya. Jangan hilangkan Mana kata tidak. Itu kan ada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Allah yang lain, yang tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, dan yang tidak berzina. Jangan Anda hilangkan kata tidaknya di atas. Jadi yang demikian itu yang di atas itu orang-orang yang Dan barang Ya. Kok Anda hilangkan kata tidaknya? Anda menghilangkan kata dalam yang Al-Quran, tidak bro. itu sebentar. Yang tidak itu berarti saya orang Islam.
Ini Ya, kan terserah dilarang siapa itu lah, ya. nggak Ini masalah. poinnya ke Tetapi saya yang dulu, sebentar, demikian- sebentar dulu. Ini poinnya ke kami nih orang Islam ini, larangannya Allah ke kami. Kalau kita lakukan, berarti kita mendapat hukuman yang berat. Mana dia paham itu bahasa begitu, Ustadz, Pak Budi? Ya, ini Ya. gini aja, Dikasih gini saja aja, Bunda. terjemahan. Ini closing penjelasan dari Ustadz Gemma. Habis itu kita next ke F Raja dan dan Pak Heri. Karena ini udah kesepan aja. nggak di sini, nggak diajak. Nggak nyambung memang otaknya umat terjemahan. Ya. Jelaskan. Oke, Silakan. terima kasih. Ya Aku terserah dibahas. kau Jelasin masuk dulu Islam ya, enggak, ya. enggak usah masuk Islam. Sebentar. Dia bilang, oh, kau masuk Islam pun gak ada gunanya. Otakmu begitu buntu. Gak usah lah masuk kau Islam. Oke, nanti saya Katanya mau jelasin masuk Islam kenapa. kalau- Bu Rama, saya jelasin Silakan. kenapa kata dia masuk Islam tuh nggak ada gunanya. Nanti saya jelaskan bahwa Quran itu, Islam itu berguna buat dia dan nenek dia. Buat nenek moyang itu berguna Islam. Nah, nanti saya jelasin sama Anda ya. Ayat Quran menyatakan gini, wallazina la yad'una ma'allah. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, ilahan, ya, dikatakan dan tidak menyembah kepada selain daripada Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh orang dengan yang haram. Dan misalnya membunuh tanpa ada alasan. Misalnya kamu nggak ngelakuin apa-apa, nggak merusak, nggak mencurengi saya, lalu saya bunuh kamu. Itu artinya saya itu orang yang dilaknat. Kamu aja loh orang kafir, saya bunuh tanpa alasan, saya dilaknat sama Allah. Ya. Lalu ayat yang selanjutnya, dan tidak berzina. Artinya zina ini kedudukannya, dosa ini sama dengan membunuh, karena dia sudah musyrik. Orang berzina itu orang yang sudah musyrik, karena dia melanggar dari perintah Allah. Dia melawan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, di sini jelas zalika asam. Ya, niscaya dia akan dapat hukuman yang teramat sangat berat, gitu ya. Jadi biar kamu tahu ayat ini. Terus kedua, yang Anda barusan utarakan kepada kami bahwasanya tidak ada gunanya Islam di dalam diri Anda. Iya, untuk Anda. Tetapi untuk dunia yang memiliki adab dan kebudayaan manusia, Islam menjadikan tolak ukur untuk dijadikan sebagai aturan-aturan kemanusiaan. Contoh, di dalam ajaran Anda diperbolehkan untuk memperbudak. Di ajaran Anda dibolehkan untuk meniduri anak kandung. Di ajaran Anda boleh meniduri mantu, mertua nidurin mantu. Di ajaran Anda boleh berzina dengan orang lain. Di ajaran Anda diajarkan bagaimana menjinahi istrinya Uria. Di ajaran Anda dibolehkan untuk berzina dengan 1000 gundik yang dilakukan oleh Salomo. Islam datang ke dunia ini melarang meniduri ibu kandung, melarang meniduri mantu, melarang untuk meniduri istri orang. Artinya, datangnya Islam memberikan wacana bahwasanya Anda harus dijadikan manusia kepada manusia yang terbaik. Kuntum khairum ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kami adalah umat yang terbaik, mengajarkan sesuatu yang terbaik. Tidak boleh sembarang jinah, tidak boleh sembarang untuk nidurin orang. Nggak kayak ajaran Anda di Kejadian 38 ayat 1 2 sampai selesai bahwa boleh meniduri mantu. Tadi Pak Budi Saya jawab tadi dia saya bilang, jawab semua pertanyaan Anda, ujaran kebencian Anda kepada Islam. Islam katanya tidak ada gunanya. Anda nggak ada gunanya untuk memeluk Islam. Iya, karena Anda ingin seperti qiradatan wa khanasir. Anda seperti kera dan babi di ayat Al-Maidah ayat 60. Malanallahu faghadiba alaihi qiradatan wa khanazir. Maka Allah akan melaknat orang-orang yang berperilaku seperti kera dan babi. Kenapa Anda tidak mau udah Ustaz, udah baik? Ya, lanjut Bu Rahman. Ustaz, udah kita ke ini udah. Syukron Ya. Ustaz. Oke, kita Jadi ke dua-duanya udah kasih saya dulu jawab data ya. ini. Dua-duanya udah saya jawab ya. Makasih, Bang. Oke. Tadi kan dia bilang saya akan masuk Islam. Aku bilang gini, nggak usah lah kok otakmu begitu, kok mau masuk Islam begitu aja nggak paham. Nah, jadi saya kasih tahu ya Oten ya. Coba kamu di sini nih, kenapa nih kejam sekali Tuhanmu ini? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah.
Bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kenapa nih? Kau disuruh membunuh. Iya, saya balas tadi. Sebentar, udah Jangan- selesai tuh, udah Nggak perlu, selesai. Kau nggak paham. orangnya sudah turun, orangnya udah turun. Ini. Nah, Ya, saya sekarang makanya ini saya kasih. saya Enggak, ini mau poin baru mau ini. kembangkan. Aduh, Bunda Poin kayak bisa baru. jadi diskusi deh. Poin baru ini, saya tanya balik kamu ini. Ini maksudnya apa ini? Silakan kau jelaskan nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Kenapa disuruh bunuh yang tidak setuju Yesus ini jadi pemimpin nih? Bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kan kejam ini. Silakan kau jawab. Tadi itu cuma kau nggak mengerti kosakata bahasa, sehingga kau bingung tadi itu sama si Oon yang turun itu. Ini kenapa ini? Kamu disuruh bunuh ya, bahkan disuruh bunuh di depan matanya. Ya, kemudian ini nih. 1 Samuel. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusuh, lembu maupun domba, onta maupun keledai, semua disuruh bunuh ini, semua disuruh hancurkan. Bahkan anak-anak yang lagi menyusuh. Ajaranmu apa ini? Jangan terlalu melebar. Pandai Bunda. kali kau Bunda, jangan mengkritisi. terlalu melebar. Pandai Kita- kali kita sebentar. fokus pada satu Iya, konteks. betul. Bunda melebar Sebentar. itu. Supaya otakmu terbuka. Jangan ya, terlalu pandai melebar, kali kau Bunda. mengkritisi. Enggak Gimana nih, bro? melebar. Harus Ini kondisikan, pembunuhan. bro. Ini pembunuhan. Kenapa Jangan- di semua begini, yang malah saya yang mau- menyusul? saya mau- Kamu diam. Kamu diam. Saya mau merespon Kamu pembahasan diam. yang Kamu harus sebelumnya. tahu. Enggak, udah selesai itu, dia udah turun. Emang kau yang bawa data itu? Dia yang bawa. Dia yang tolol. Jangan kau ikut tolol. Ini di sini Nah, ya. kita kembangkan. Semua disuruh Aduh. tumpas. Ini kau jawab. Sini, Apa yang kau jangan kembangkan? diskusi. Ini kau kembangkan. Kenapa ini kamu disuruh ini ya perintah Tuhan Manuel, ini. gimana, Manuel, bro? Bunuhlah ini. Bro, kalau Bunuhlah bisa kondisikan, semuanya. gua turun deh, bro. Bunuhlah semuanya. Apa? Turun kau kalau nggak menerima ini. Datamu ini di Bibelmu. Bunuhlah semuanya, disuruh bunuh semuanya. Bahkan yang menyusuh. Ajaran apa ini? Yang menyusuh juga disuruh bunuh. Ini dalam keadaan berperang ya, diperangi yang orang berperang. Kalau Nanti dalam Islam direspon, itu Bunda. tidak boleh. Gimana kita mau Kamu merespon diam. kalau Bunda- Kamu diam. Apa? Harus kau jawab ini ya. Ini yang kau jawab. Jangan yang lain. Jangan kemana-mana. Nanti kita Sekarang respon. tadi udah selesai. Kalau kau tidak mau respon ini, kau turun. Turun ya, udah selesai. Yang mau respon ini aja. Yang tadi itu udah selesai dijawab oleh Ustadz saya ya. Ustadz Budi udah jawab tadi itu. Ya udah direspon. Sekarang ini yang korespon ini. Bunda. Ini ajaran Bibalmu. Boleh jawab ini Raja Sudah. Raja Bebal jawab Oke. ya. Jawab ini. Oke, seperti yang tadi Pak Ustadz juga bilang, di situ di dalam perjanjian lama pembunuhan, ada pemerkosaan, ada dan lain-lain. Nah, sekarang itu semua dalam perjanjian lama itu sudah disucikan. Jadi Yesus melakukan penyucian diri dengan apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Oh, Lalu, pandai kali kau akal-akalmu. setelah Mana itu, datamu itu? Yesus- Ada data. Mana datamu itu yang kau Saya bilang? buka Mana itu pengajaran si Paulus Ibrani itu? Ya tuh. Mana datamu kalau Yesus menyucikan semua? Mana datamu? Mana data kalau Yesus menghapus semua ini? Mana datamu ya kalau Yesus yang menghapus semua di mana? Ibrani, Bunda. Ah, itu Ada dalam surat tulisan Ibrani si nih. Paulus. Si Paulus itu ngomong. Saya tanya Oke. mana Yesus menghapus? Kalau Anda itu kalau Anda maunya Yesus, oke, saya akan masuk ke penyalipan Yesus. Masuk sana. Mana pengajaran Yesus bahwa dia menghapus segala hukum-hukum Taurat mana? Ketika Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya, hari ini juga engkau akan berada di kami Apa Firdaus, di hubungannya? surga bersama Apa aku. hubungannya? Ini yang saya bahas ini pembunuhan ini Hubungannya kekejaman ini. Yesus mengajak ke Mana surga kepada hubungannya? orang yang percaya sama dia. Sedangkan yang di sebelah Kenapa kirinya, dia kau masalah itu akan masuk kita tidak neraka. bahas. Karena Kita dia tidak percaya. bahas kita tidak bahas Loh. konsep keselamatan. Siapa yang bahas konsep keselamatan surga neraka siapa? Saya bahas ini pembunuhan karena dia tadi mengangkat data itu ya karena ketololannya nggak paham. Padahal itu bagi yang tidak taat maka akan mendapat balasan. Kalau ini kalian ini disuruh ini. Gak ada Saya pilihan respon, buat Bang. kalian ini disuruh bunuh semua ini. Respon ini ya kalau kau tidak sudah berlalu, respon. Bunda. Itu semua sudah berlalu. Tidak ada Yesus yang berlalu melakukan- kata Yesus.
Kata Yesus di Matius, aku Baru. datang bukan untuk meniadakan. Yaitu dengan kebangkitan pertama. Woi, dalam- tidak ada, dalam tidak kitab ada, Matius tidak juga. ada. Paulus Itu nama yang kebangkitan membatalkan. pertama. Semua Ini pada jawab ini. kebangkitan pertama Kenapa? adalah Ini melakukan jawab dosa ini. yang Kenapa terkait pada perintah Yesus Tuhanmu ini dibangkitkan. sangat sadis? Dan mereka menjadi raja Kenapa? di Yerusalem. Wih, kenapa perintah Tuhanmu ini sangat sadis? Bahkan anak yang menyusu disuruh bunuh. Wih, anak yang Coba, menyusu disuruh bunuh. aduh, Kejam Pak sekali Raja izin, Tuhanmu. Pak Raja Pak izin. Ustadz, mana Pak Ustadz? Pak Raja izin, Pak Ini Raja. Tuhanmu kejam sekali. Kenapa kau mengadu Pak kepada Ustadz, Ustadz jangan- saya jangan ini? lari dong, Pak Ustadz. Tuhanmu ini. Siapa yang lari? Ini kau ini Bunda Pak jawab. licik, Bunda Jawab egois. dulu, Ganti jawab nama dulu aja, Bunda. ini. Bunda tidak Lah, sebut Bunda, jawab kenapa ganti dulu nama? ini. Itu nama Bunda Maria Jawab saya. dulu ini. Jawab Allah, dulu ih Bunda Allah, Maria. izin, nama sih tidak mau izin, jawab. izin. Pak Raja izin kita ciptakan apa Ini orang botol. diskusi yang Sebentar, kondusif, Pak Raja. Kamu Izin, nggak izin, pakai izin. mulut, Sebentar tapi Pak, pakai- siapa deh pakai Pak? ayat ya. Sebentar. Saya Pak Budi, jawab, Budi, kamu Budi, pakai sebentar. ayat, Dia bukan bilang pakai gini, mulut. Pak Budi. Pak Budi dia bilang gini, saya harus ganti nama, katanya itu nama mamaknya Tuhannya. Nama saya itu kan bukan namanya mamaknya Tuhan. Pak Ustadz bisa kita head to head Pak Ustadz Kau berdua. buta. Dia bukan Tuhan, Bunda. Saya jawab Zaman sekarang kamu dia bukan head to head Tuhan. lagi. Saya jawab kamu kepala kamu, isi kepala kamu Astagfirullahaladzim. dengan ayat kamu sekarang. Ayo, apa yang mau kamu Betul-betul tanya mas? Oten. Nah, kita dua Pakai aja ayat ya. supaya ini Kalau kondusif, dikasih Pak data, Ustadz berdua. dia nangis. Dikasih Nah, sekarang data kamu bacain ayat pembunuhan, yang saya nangis tunjukin dia. Katanya Dasar ayat itu coteng-coteng. sudah tidak berlaku lagi. Tapi kata siapa ini? Ini yang ngomong bicara siapa ini? Coba, yang bicara Bukan ini tidak siapa? berlaku dosa-dosanya. Makhluk yang Dosa-dosanya disembah tidak kamu berlaku. Karena atau Paulus yang sudah berkata melakukan di sini? pembaruan, Pak Ustadz. Bagaimana Yesus Pak Ustadz? mengatakan apa? Tolong dibaca dulu ini dibaca. Kalau ada pembaharuan, coba dibaca dulu ini. Dibaca Iya, dulu iya. ini. Tolong semua, bentar Nah, Ustaz. Ini saya tolong dibaca apakan yang dulu. kencang ya. Iya, teman-teman yang Kristen, tenang saja. Saya setiap hari Minggu itu memang komal full Kristen Bukan semua. berapa itu? Tapi tolong satu-satu. Kalau yang namanya Gema Islam ini lagi bicara, yang Kristen diam. Kalau yang Kristen bicara, yang Islam diam. Jadi enak didengar, ada nilai edukasi. Nggak saling debat kusir. Sakit telinga dengarnya. Jangan timpah-timpahan ya. Satu-satu. Nanti ke Pak Heri, nanti ke Putra Pesona dari Protestan. Satu-satu, silakan Raja. Kalau Oke. Ustadz Gema lagi bicara, kamu diam dulu. Ketika Ustadz Gema sudah selesai bicara, kamu bicara. Yang lain diam, enak jadi yang didengar. Paham ya? Karena bukan kalian yang diskusi, ada 400 orang yang mendengar ini. Mereka ingin dapat edukasi juga dari Islam dan Kristen. Silakan dilanjut Ustadzku, Afwan. Oke. Saya jawab pernyataan dari saudara Segala siapa nih? Raja Segala nih. Katanya di situ kitab Taurat sudah diperbaharui oleh keadaan Yesus. Tetapi orang yang menjadi oknum Tuhan di ajaran mereka menyatakan seperti ini. Jadi maaf, saya nggak akan bicara menjawab pertanyaan dan pernyataan Anda itu melalui mulut saya, enggak. Mulai detik ini saya akan jawab pernyataan dan tuduhan Anda dengan ayat Anda. Tolong Anda bacakan apa yang dikatakan Yesus Tuhan yang Anda sembah. Silakan, ini ayatnya. Silakan Berapa itu, Pak dibaca. Ustadz? Ya, saya silakan Anda untuk membaca dulu, setelah itu baru kamu jelaskan ayat ini, lalu bantah pandangan ini. Silakan, baca dulu tapi. Biar debat kita nggak debat kusir. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Dicoba. Aku datang diulang untuk lagi. meniadakan. Coba diulang lagi ini. Tidak ada apa tidaknya dihapus sama Anda. Itu Lukas berapa Pak Ustadz? Ini saya mau buka Alkitab saya ini. Oke. Lukas berapa? Lukas berapa? Matius 5. Matius 5. Oh, Matius 5 ya, tunggu ya. Nomor Matius 17 sampai satu perikop kita baca yuk, biar kamu ngerti. Saya nggak pernah. Nomor 17. Sampai habis ya. Sampai habis ini perkataan Yesus Janganlah yang kamu sembah ini. Iya. Ya, silakan dibaca. Janganlah. Oke, sebelumnya saya mengatakan yang saya bilang menunjukkan dosa Baca dulu. itu, tapi dosa-dosa orang itu, dosa-dosanya. Oke, Baca jangan dulu, lagi. Bang. Oke. Baca dulu, Bang. Janganlah Dosa kamu atas menyangka narasi. bahwa iya, ini saya lagi baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat yang sekalipun meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, lalu pertanyaan apa? Tolong jelaskan ayat ini kepada saya dan kepada para netizen yang kurang lebih sekitar 400 orang ini. Ayat ini maksudnya apa? Anda katakan tadi, maaf saya potong. Anda katakan itu ayat perjanjian lama yang ada di Taurat, itu ada ayat diperbaharui dengan keadaan Yesus. Nah, ini perkataan siapa di sini kalau gitu? Apakah Yesus memperbaharui kitab Taurat menurut ayat ini? Silakan dibacakan, silakan kasih pengertian kepada kami. Mulai sekarang saya akan diam, saya mau dengar kata Anda. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya tidak mengatakan hukum Taurat yang diperbaharui, tapi dosa-dosa orang yang melakukan semua dosa-dosa dalam perjanjian lama itu sudah ditebus dengan karya salib Yesus. Lalu orang-orang yang sudah mati dalam debu tanah, yang berdosa itu, yang mau percaya dan datang kepada Yesus, itu arwahnya yang dipenggal, arwahnya dibangunkan dan dikumpulkan di Yerusalem pada zaman itu. Itulah yang namanya kebangkitan pertama. Itu yang pertama. Mengenai ayat ini Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan. Jadi Yesus tidak melarang orang-orang yang melakukan hukum Taurat itu. Tapi Yesus kan menggenapinya. Menggenapinya dengan apa ya? Dengan ajaran-ajaran Yesus. Yesus mengatakan, apa yang engkau ingin saudara melakukan kepadamu, lakukanlah hal demikian kepada saudaramu itu. Dari kata itulah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ajaran Yesus, menggenapinya dengan itu, dengan kata itu. Dengan apa lagi? Sudah? Oke. Saya ingat ya, saya ingatkan nama Anda. Saya jawab pakai ayat Anda. Saya nggak mau bicara dengan Anda. Karena nggak level saya bicara dengan Anda. Terima kasih. Ya, saya pakai ayat. Biar Anda tuh belajar Bible Anda. Gitu. Selama ini Anda tuh nggak pernah baca Bible kau gitu. Tolong dibaca ini. Tolong dibaca ini. Matius 7 nomor 19 20 21. Silakan dibaca. Nih. Mau. Oke. Matius 7 Saya bacain ya. nomor 19 sampai 21. Ini kejadiannya apakah sudah di langit apa masih di bumi kejadian ini? Tolong jelaskan sama saya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ya, selama manusia melakukan perbuatan-perbuatan, lalu pada zaman itu, pada zaman Yesus mengatakan itu Jelasin, baca dulu Bang, baca dulu sampai habis ini. Tunggu dulu. Perbuatan masa lalu itu. Saya nggak mau denger dulu, baca dulu Bang. Udah tadi saya sudah. Ini nih pada Dan apa setiap nih? dan setiap pohon dan setiap saya ulangi. Dan Pada setiap hari- pohon yang tidak menghasilkan. Langsung ke mana? Langsung ke Yang ayat 20. 20 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Tunggu dulu. 22 Bang, 22. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya itu apa? Ya, perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan jahat selama masa lalu mereka. Itu Lihat artinya. kamera Bang, lihat Bukan kamera lihat 21 22 23 nih Bang. 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu apa yang mau ditanyakan?
Oke. Di Lanjut, mana Yesus lanjut. menghapuskan dosa di sini? Yesus menghapuskan dosa ya ketika dia di tiang salib, dia mengatakan kepada orang yang sebelah kanan, karena kamu percaya kepadaku, hari ini juga engkau berada di surga bersamaku. Ini ayat ini Pada hari untuk orang terakhir, yang ada oke, ayat di 22-nya, surga ayat 22-nya. apa di akhirat atau yang ada di dunia? Tolong jelasin ayat Bagaimana? ini. Oh, ayat ini Yesus berkata pada saat itu, pada zaman itu. Pada zaman itu jadi sorganya Anda itu adanya di dunia. Ingat ini ada tulisannya kerajaan sorga nih. Lihat tangan saya. Tergantung juga sih. Loh kok tergantung? Ini tulisan loh. pandangan surga, Akan surga masuk itu ada ke dua, dalam Bang. kerajaan Bisa saya jelaskan, sorga, Pak Raja? melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapaknya apa? Untuk melakukan hukum Taurat. Tapi Anda Itu salah menghapus satunya. hukum Tapi kan Taurat. kalau kehendak Bapaknya yang terakhir itu dengan mengutus muridnya, kehendak Bapaknya itu apa? Jalan keselamatan, yaitu Injil. Ya ini itu baca kehendak dulu Bang, Bapaknya. dibaca sampai habis Bang. 19, 20, 21, 22, sorry. Oke. Dari 21, Tadi 22, sudah sampai 23. 20, sekarang saya ke 22-nya ya. 21, 22, 23 dibaca dari ulang Bang. Oke, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ya, orang melakukan hukum Taurat, itu Lanjut, kehendak Bang. Bapa juga. Lanjut Bang. Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Lanjut yang ini. Namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, jauh daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Ah, Pertanyaan saya. Pada hari terakhir nih. Oke, pertanyaan saya. Apakah aturan yang diperintahkan Yesus yang kamu sembah ini untuk di dunia atau pada hari akhir di akhirat? Untuk di dunia Maksudnya- atau pada akhirat? Maksudnya aturan apa nih? Ini ditujukan untuk orang-orang yang di akhirat atau untuk yang di dunia? Sesuai dengan konteks ayat ini. Maksud Silakan. aturan. Tapi ini adalah perkataan Yesus, kajian Yesus kepada orang-orang yang melakukan dosa atau melakukan amal baik selama di dunia. Lalu apa namanya, nubuat Yesus pada hari akhir ketika orang-orang itu dikumpulkan di Yerusalem dan dibangkitkan bagi orang-orang yang tidak percaya itu tidak akan dibangkitkan dan tidak mengalami kebangkitan pertama. Itu Ini di orang percaya Yerusalem. apa enggak nih Bang? Yang bernubuat demi namaku. Apa deh? Ini orang yang percaya sama Ya, Yesus kalau nggak? orang yang Yang percaya dikatakan Yesus, sini bernubuat demi namaku, yang mengusir setan dengan namaku. Ini orang percaya sama Yesus apa bukan? Bukankah kamu bernubuat bukankah kami bernubuat demi namamu? Oh, maksudnya begini, maksud Yesus, orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk karena dia tidak melakukan kehendak Bapa gitu, Bapak Abang. Jadi Yesus lebih mengutamakan kepada orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan hukum Taurat, apa namanya, percaya kepada keselamatan Kristus. Itu. Kehendak Bapa Mungkin nggak seperti orang itu. yang nggak percaya dengan Yesus bisa melakukan yang kalimat ini yang saya tunjuk pakai jari saya nih? Mungkin nggak? Orang yang nggak percaya Yesus bisa nggak melakukan apa yang saya tulis di tunjuk ini? Ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ini. Mungkin nggak orang yang nggak percaya dengan Yesus bisa melakukan ini dengan nama Yesus? Ya nggak mungkin lah. Tapi di sini ada kan Namanya dia mengadakan banyak namanya mujizat Yesus. demi namamu. Siapa yang melakukan mujizat dengan nama Yesus ini? Petrus, Paulus, murid-muridnya. Mereka melakukan mukjizat. Jadi dengan orang nama Yesus. Kristen dan ini. Siapa yang melakukan mujizat dengan nama Yesus? Orang Islam Petrus. atau orang Kristen? Petrus, Paulus melakukan mukjizat. Orang Tapi Islam apa orang Kristen yang mereka pun melakukan juga ini? berseru Tuhan. Ya, yang melakukan ini orang Kristen apa orang Islam? Hah? Yang melakukan mukjizat itu Petrus.
Yang melakukan demi nama Yesus. ayat ini kan untuk orang Kristen nih, kitab ini untuk Kristen. Sekarang yang melakukan mujizat demi namamu ini siapa yang melakukan ini? Orang Ya, Islam atau orang Kristen? Paulus, dan Petrus, Paulus. Apakah Kristen? Dia Di sini pengikut ada nama Kristus. Petrus, Bang. Di sini nggak ada kata Pada waktu Petrus. Ada nih di sini namanya Lukas tuh, Bang. Ini ada Matius. Kan oke, Matius lah. Kan tadi kan Anda bertanya siapa yang melakukan mujizat ini? Yang demi nama Yesus. Ya Petrus juga melakukan. Ada di ayat yang lain tuh ada. Oke. Petrus. Di sini ada kalimat banyak orang nih, Bang. Nih, Bang. Banyak orang ini siapa? Yang banyak orang ini siapa? Banyak orang yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Siapa aja itu? Orang Kristen apa orang Islam? Dua-duanya nggak ada. Yang ada pengikut Ini Kristus. orang Kristen apa orang Islam yang bernubuat dengan nama Yesus? Apakah orang Islam yang bernubuat? Coba tolong jelasin sama saya, Bang. Ini ayat tidak, ini yang Kristen kata juga Abang, sebentar. Yang kata Abang barusan tadi ngomong bahwa Yesus sudah menghapusi dosa orang-orang dan sudah memperbaharui dosa-dosa. Di sini Yesus nggak memperbaharui. Nggak ada kata perbaharui. Malah Yesus mengutuk orang yang menggunakan nama Dia untuk bermukjizat, mengusir roh jahat. Silakan baca, Bang. Ya. Bang Raja bisa menambahkan, Bang Benar Raja. yang mana nih menurut iman Anda atau menurut jangan kitab Anda? gitu. Sebentar, Ini kan sebentar, kita tolong sedang kasih membaca waktu ini. saya. Apa Tolong kasih arti waktu saya ayat sebentar, ini? sebentar. Tunggu dulu. Sebenarnya yang harus diimani itu menurut keimanan Anda atau kitab suci Anda ini? Tolong jawab. Sebenarnya Anda mau mengajarkan saya tentang Injil atau Anda mau membantah Injil saya? Bukan. Tolong jawab. Oke. Saya di sini cuma membaca, saya ingetin nama Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dan pernyataan Anda dengan kitab Anda. Dan tolong Anda jelaskan. Dari awal saya sudah datang kemari, begitu saya ngomong. Saya menjawab pernyataan Anda menggunakan ayat Anda. Nah, saatnya sekarang ini, saatnya detik ini, tolong jelaskan. Siapa banyak orang dan siapa di sini yang mengatakan bahwa bermukjizat dengan nama Yesus? Pada siapa Banyak ini ditujukan? orang itu. Untuk orang Islam kah? Orang Hindu kah? Buddha kah? Atau orang Kristen? Kristen tidak, Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak. Jadi untuk siapa Itu yang bermukjizat orang-orang nama Tuhan ini? Orang-orang Israel dan orang-orang pinggiran Israel yang datang untuk mendengarkan pengajaran Jadi gini Yesus. ya, Bang, ya. Iya, Bang Raja, Bang Raja izin. Pernyataan Anda. Bang Raja izin menambahkan, boleh. Ya, silakan. Oke, jadi Pak Gema silakan head to head sama saja Pak Gema ya. Jadi terkait ini Matius 19 ayat 21 poin yang harus Pak Gema harus catat. Bukan mereka yang berseru-seru mengatakan Tuhan Tuhan atau memanggil Tuhan Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu poinnya ya. Yang melakukan kehendak Bapa di surga itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itu poinnya di situ. Yang bisa masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu, apakah kehendak Bapa di surga itu? Kehendak Bapa di surga itu sudah dicurahkan semua melalui Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, bukan aku yang berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang menyatakan kepada aku. Seperti itu. Itu kehendak Bapa. Jadi setiap yang Tuhan Yesus katakan pada saat inkarnasi tersebut, itulah yang menjadi kehendak Bapa. Kira-kira sampai sini paham tidak Pak Ustadz? Kasih tahu saya itu. Oh gitu. Ya. Oke, silakan Oh, gitu. Pak Ustadz kalau mau kembangkan silakan, karena saya masih banyak yang saya mau respon terkait tadi yang pertama perkataan Immanuel bagaimana dalam ajaran agama Islam diperbolehkan membunuh karena murtad. Ya, nanti saya akan merespon soal itu. Terus juga yang kedua tentang pembunuhan tadi yang sempat di-mention oleh Bunda. Yang ketiga tentang pernikahan dalam kekerabatan yang tadi Ustadz Gema sempat narasikan, itu kita akan bantah berdasarkan ayat Alkitab. Terus yang keempat terkait hukum Taurat tadi itu yang satu iota itu yang tidak akan mungkin hilangkan yang tadi Pak Ustadz. Tapi mari kita fokus yang tadi ini yang Matius 19 ayat 21 yang tadi Pak Ustadz
eh, diskusikan dengan Pak Raja. Nah, kita selesaikan ini dulu, baru kita pindah yang semua respon tadi itu. Silakan Pak Ustadz, apa yang mau Suka ditanya? sama Anda begitu cara diskusi. Oke. Harus mengikuti kehendak Bapak, kata Anda tadi barusan bicara. Tolong jelaskan nama saya. Apa yang dikehendaki Bapak kepada umatnya yang menyembah Yesus? Jelaskan nama saya. Biar netizen yang ada 386 ini bisa paham. Apa yang dikehendaki Bapak yang dilakukan umatnya Yesus untuk mengikuti dari kehendaknya dia? Apa yang harus dilakukan? Oke, baik. Biar kita Terima nggak kasih. berbelit-belit. Oke, jadi kehendak Bapak yang paling utama dan terutama ini pokok inti di dalam ajaran kekristenan, Pak Ustadz, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Begitu pula yang sama dengan itu tidak membedakan, equal, sama. Kasihilah sesamamu manusia, itulah kehendak Bapa. Di Tunggu samping bang, itu bukan kehendak Bapa bang. Itu kan Yesus yang mengatakan. Yesus bukan Bapa. Lanjut. Nih nggak apa-apa bang, dengerin dulu dia ngomong bang, nggak apa-apa. Wah, dengerin. masa bertentangan tuh sama Kristen? Gimana itu? Coba ditanggapi dulu. Ini harus diperdebatkan ini. Gimana nanti Raja dengan si Manuel jangan di. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Itu bukan kehendak Bapa tapi kehendak Yesus. Kehendak Bapa itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat, lalu orang yang mengikuti hambanya yang diutus, itu kehendak Bapa. Kan Yesus kan diutus oleh Bapa sendiri, oleh Tuhan. Oh begitu. Apa? Ya, Oke, saya jadi nggak itu pernah kehendak nyelak Bapa. ya, nggak pernah nyelak omongan orang. Jadi yang nyelak itu saudara kamu sendiri. Maaf, saya Orang yang melakukan hukum Taurat dan orang yang mengikuti. Tadi Anda bilang menyembah Yesus. Tidak, Yesus tidak pernah ingin dia disembah. Dia hanya mau orang-orang itu melakukan kehendak Bapa, yaitu mengikuti jalan keselamatan Injil melalui hambanya, putranya, Yesus Kristus. Jadi itu kehendak Bapa. Benarkah begitu, Apalagi, Jadi? Abang Ustadz. Nah, saya sebenarnya Pak Immanuel, saya nggak tahu ini Pak Raja ini agamanya apa. Makanya dari tadi, walaupun saya dari awal beliau mengaku Kristen, makanya saya tidak pernah menyelah. Bahkan mengatakan apa yang beliau katakan itu salah tidak. Karena Artinya oke. menghargai pendapatnya Artinya beliau. Nah, Pak Heri tidak percaya bahwa si Tidak Raja benar adalah ternyata. Kristen. Ternyata Raja Aduh. bukan Kristen. Apakah benar begitu Raja? Pak, bentar dulu Pak Anda Immanuel. di framing bukan Kristen. Apakah itu benar Raja? Saya Kristen, Lantas tapi kenapa saya dia keberatan. mengatakan dia Saya keberatan atas saudara Henry mengatakan bahwa hukum cinta kasih itu adalah kehendak Bapa. Itu bukan kehendak Bapa. Memang itu adalah bagian dari karya Bapa, yaitu firman Allah. Itu namanya firman Allah. Raja ini. Karena perkataan Yesus juga firman Allah juga, atau firman Bapa juga. Tapi kalau Anda bilang itu kehendak Bapa, saya keberatan. Itu bukan kehendak Bapa, tapi itu kehendak Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu bukan Bapa. Puji Tuhan. Sedangkan saudara Henry, Puji Tuhan. Pak Raja tadi begini. Makanya tadi Pak Gema sempat mengatakan, saya tidak berada pada level untuk berdebat dengan Anda, ya kan? Mungkin saya bisa mengaminkan perkataan beliau dikarenakan ini. Minta maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, Pak Raja. Bang Raja tidak punya dasar atau sangat lemah keimanan dalam kekristenan tadi. Mungkin itu tadi yang Pak Ustadz ya. Tapi kalau sekali lagi, saya tidak, dalam diskusi saya tidak ingin merendahkan seseorang. Makanya ketika ada jawaban-jawaban yang berbeda, saya tidak pernah mengatakan Anda itu salah, Anda itu tidak. Saya cuma mengambil kata yang saudara, tepat. Bisa maaf saya segala ini. bisa saya menambahkan supaya Anda tidak tersinggung. Tapi maaf banget ini. Sebentar. Maaf banget. Sebentar, saya belum selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya Pak Raja ingin melanjutkan diskusi dengan Pak Gemang, nggak apa-apa. Saya mundur aja daripada Jangan mundur, jangan mundur. daripada nanti istilahnya seolah-olah ada framing
Anda mengaku Kristen tapi dasar keimanan kita sangat lemah sehingga Sebentar, saya tanya dulu Bang, Anda Kristen apa? Anda Katolik, Protestan, Oneness, Bang Heri? saya Oneness, Protestan. Protestan, Raja Oneness, Raja. Protestan. Lo kok bisa beda Saya Bang? saat ini Nah, makanya seperti itu supaya gini, sebentar Pak Raja, saya selesai dulu supaya Oke, tidak silakan. ada macam kayak seperti ini saya menjelaskan tiba-tiba Anda langsung mengangkat. Ya kan itu tidak etis ya atau tidak apa ya tidak cantik Betul. dalam hal diskusi. Apa benar itu Pak Raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Raja ingin Yobi, ketawa dulu. Begini, satu-satu aja dulu, satu-satu aja. Nggak apa-apa Pak Heri, Anda diam dulu. Kalau Pak Heri ngomong, Pak Raja jangan jangan disangka dulu. Ya, Pak Heri dulu diskusi atau Pak Raja duluan, satu-satu. Nggak apa-apa kalian beda ya. Karena memang di Kristenan itu ada 40 sekian ribu denom ya, aliran, nggak apa-apa. Raja yang ngomong dulu, Mohon diskusi, izin. silakan. Ya yang jelas Mohon dulu, izin Bun, bentar, itu host. agamanya apa dulu? Itu Mohon Kristen izin apa bentar, itu Bang host. Raja? Dia ngaku Kristen. Lanjut, Bang. Dia ngaku Kristen, Bang. Bagaimana dia ngaku Kristen? Dia Punya menuhankan kata juga yang ya. Pak Heri, sebentar, bentar. Pak Heri, saya ajak diskusi Anda nanti di Christian Immanuel habis jam 8 Wita ya. Bisa? Oke, boleh. Kita- Sepakat tuh. Malam enak. Oke, Bang Christian Immanuel, saya minta tolong kasih waktu kami untuk diskusi dengan Pak Heri jam 8 malam ini. Saya Boleh, siapkan waktu saya untuk diskusi dengan Anda. Jam itu berarti jam 20.00 Wita ya Pak Ustadz ya. Saya di Wita sekarang ini ya. Oke. Kalau gitu saya turun aja. Saya ingin sapa dulu Oke. teman saya Pak Yubi dulu. Pak Yubi, shalom, assalamualaikum. Halo kawan, waalaikum. Gimana kawan? Teman lama Sehat? ini. Sehat. Oke, dilanjut teman-teman diskusinya sama Pak Raja. Iya Ya, Pak lanjut, Eri Pak Raja. saja. Cuman ini gimana ini dengan Pak Raja Pak Eri ini? Si sama Kristen ini. Aduh udah turun Pak Turun ini. dia. Saya gabut Nggak loh. apa-apa jadwalnya sebentar. Oke, saya ke Pak Raja. Pak Raja, baca di Lukas 16:17 Pak. Lukas, coba dibuka kalau ada Bible di situ. Lukas 16:17 Pak, tolong dibuka itu. 16:17 Lukas. Lukas 16 ayat berapa? 17. Ayat 17. Bentar dulu, Iya. bentar dulu. Si raja ini beneran Kristen apa enggak? Karena di bawah itu banyak yang enggak percaya bahwa si raja ini Kristen. Oke. Saya Kristen, tapi saya tidak membawa nama Kristen Katolik atau Kristen Protestan, dua-duanya. Ah. Kamu, Jadi Kristen. kamu yang Trinitas. Ah, Kamu yang Trinitas. aku Tritunggal. Iya Tritunggal. Kalau si Heri tadi itu Oneness. Jadi memang bakalan ribut Nggak nyambung, kalau iya. Oneness dengan Tritunggal satu room. Ya karena terus terang saya keberatan. Lanjut Enggak apa? apa-apa, Bunda, enggak Bunda. apa-apa. Ya, Lukas Lukas 16 16:17. Ayat 17. Iya. Setiap orang yang menceraikan istrinya Ah, lalu kawin dengan Lukas berapa itu? Lukas 16 berapa? ayat 17. Bentar, Oh. saya lihat dulu. Ayat 17 ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, Pertanyaannya apa, Bunda? lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Berarti nggak ada yang batalkan tuh hukum-hukum Taurat. Anda berkata tadi udah diselesaikan ketika Yesus mati terkutuk, nggak ada. Kan ajaran Paulus tuh Galatia 3:13. Diselesaikan ketika Yesus mati terkutuk. Halo Mbak Ica, selamat pagi, selamat siang. Nah, ini Ica kan. Oke, Ica yang terbaik. Kan Selamat itu pagi, Pak Ica. 16 Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Ya kan? Jadi
Tidak ada yang pernah membatalkan hukum Taurat kalau kita baca Bible. Sementara Anda tadi bilang itu sudah tidak ini sudah sudah ditebus seperti Galatia 3:13 kata Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Ternyata tidak, Pak, di tempat lain bertentangan. Sama seperti tadi yang dibuka Ustadz saya ya di Matius 5 ya, Matius 5:23. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah. Artinya hukum Taurat itu tetap berlaku. Kata Yesus, sebelum langit dan bumi runtuh. Ya, jadi sebelum kiamat nggak ada batal, Pak. Silakan, kenapa Anda berkata bahwa itu tidak berlaku lagi? Sudah Bunda, oke, terima kasih Bunda. Silakan. Saya bilang apa tadi? Saya bilang bukan membatalkan hukum Taurat, tapi membatalkan dosa-dosa yang mereka lakukan pada zaman perjanjian Injil, zaman dulu. Dengan Yesus melakukan penyucian dosa dengan korbannya di kayu salib. Begitu Bunda. Bukan Oke, jadi berarti tidak membatalkan ya. Berarti Anda sekarang sabat, Anda sunat, Anda tidak makan babi begitu? Tidaklah, itu kan salah satu kehendak Bapa melakukan hukum Taurat. Katanya tidak membatalkan, tapi tidak sabat. Bisa saya dipenggal sama Yesus. Aduh, berarti Anda taat dengan hukum-hukum Taurat? Tidak juga. Loh, berarti Anda apa? Tadi katanya dosa-dosa yang telah berlalu yang diselesaikan Yesus, masalah hukum masih berlaku. Saya pengikut Kristus. Apa? Saya pengikut Kristus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa yang kau ikuti? Kalau kau ikuti Yesus, kau tidak membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan itu Paulus. Berarti kau ikut Paulus. Apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang kau ikuti Raja itu si Paulus, bukan Yesus. Kalau Yesus dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia juga bukan meniadakan hukum Taurat. Dia bukan membatalkan hukum Taurat. Tapi dia berarti lebih mementingkan kepada. Berarti tidak, tadi Bunda, yang begini, Bunda. aku sampaikan dia bohong tadi. Berarti kata-kata itu harus diedit, dihilangkan dulu. Di Efesus itu, aku dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan batal. Tunggu Bunda, saya bicara dulu dong. Paulus mengatakan begini, orang-orang yang melakukan hukum Taurat, itu tidak lebih benar, atau maksudnya tidak lebih penting daripada keselamatan Kristus. Jadi walaupun engkau Taurat engkau melakukan sunat itu tidak menyelamatkan bagi Paulus. Itu tidak menyelamatkan. Iya, makanya aku bilang. Engkau mau sunat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu keselamatan Kristus. Iya, cocok lah kau. Makanya kau harus Makanya kau harus akui itu Bang, bahwa kau pengikut Paulus. Karena menurut Paulus ya, kalau kau menyunatkan dirimu raja, Paulus tidak berguna lagi. Di dalam Korintus pun Paulus berkata, tidak seorang pun, dengar-dengar, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulusmu. Makanya sekarang itu kau tidak melakukan hukum Taurat, jadi kau pengikut Paulus. Kalau kau mengikut Yesus, apa kata Yesus tadi di Matius 5:17-21, 23 itu? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, sebelum langit dan bumi runtuh. Sebelum langit dan bumi runtuh loh. Artinya sebelum kiamat. Apakah Ica setuju, Ica? Pagi Bunda, shalom semua teman-temannya. Pagi. Semalam Bunda, aku kan diturunin. Cuman ini, kenapa aku tuh kemarin? Ya habis kau bilang orang diskusi kau sebut mau berak. Itu kan sangat bagus kata-katamu. Sakit kau memang. Karena orang lagi diskusi kau bilang, saya mau berak. Ajaran apa itu kau kata-katamu? Sudah cantik tapi kata-katamu begitu. Bukannya masalah itu kan. Ibaratkan gini loh. Kita berdiskusi bentar dulu, orang mau ngomong sabar dulu. Maksudnya bentar dulu, ini kan saya sama Bunda dulu gitu. Minta maaf dulu. Ibarat kan gini loh Bunda ya, kita kan udah sabar. Dia mau
saya tahu dia itu mau mengarahkan saya ke pemikiran dia, tetapi kan tidak bisa seperti itu. Sama kayak kemarin kan, Bunda bilang bahwa tidak mengakui, ya, tidak logis tentang Yesus. Nah, saya kan kembali. Nah, itu kan iman kita masing-masing gitu loh. Nah, kita bicara dengan kodeks ya. Dia menutup saya untuk saya tidak boleh mengikuti sejarah dari awal gitu ya. Nah, itu jadi ibaratkan gini loh. Orang mau mengikuti ya. Orang itu mau kita itu mengikuti pemahaman dia. Ya nggak bisa, itu namanya itu namanya bukan dialog, tetapi egois gitu. Kalau kita mau berdialog, ya kalau iman kamu seperti itu ya itu. Kalau iman saya ya begini. Itu namanya dialog gitu. Tetapi saya lihat dia seakan-akan, ya gimana orang mau saya ketawa lah. Gimana nggak ketawa? Ini orang mau berdialog atau mau ribut gitu loh. Kalau mau Oke, Ica, sebentar. Oke, Mbak Ica, kalau sedikit. Bunda Rahma menggunakan ayat kamu jangan bantah loh. Karena Bunda Rahma itu mengeluarkan data, mengeluarkan kitab suci Anda. Semalam juga saya mengeluarkan data, bukan nggak mengeluarkan data, ya. Oke, kalau kami mengeluarkan data juga di kitab Anda membantah nggak? Lah sekarang kalau memang di kitab suci itu memang ada tertulis ya sesuai dengan apa yang pemikiran Bunda, mungkin saya nggak tetapi apa yang menjadi pegang mulut ya, sebentar jangan dipotong dulu. Pegang mulut Anda begitu ya. Kalau tertulis di kitab Anda harus mengikuti apa yang tertulis di kitab itu. Oke. Misalkan itu bukan pemahaman seorang pemahaman kita. Pemahaman apa yang tertulis? Nggak bisa dong. Pemahaman atau tertulis? Bentar Ustadz sebentar. Ica, yang lucu itu semalam yang diketawa itu karena kamu bilang bapirus. Bukti bahwa kamu tidak belajar. Andai kan kamu belajar tentang sejarah Bibelmu, tentang Bibelmu, tentu kau tidak berkata bapirus. Harusnya kau cerdas dong. Bukan masalah itu yang lucu tadi malam. Gini loh Bunda, kita berdialog ya, kita berdiskusi nih ya. Kita bukan berdebat, tetapi kita berdiskusi kemarin. Tiba-tiba tuh datang tuh ya 2 orang itu, karena saya itu sebelumnya itu sudah berdiskusi sama mereka. Cuman saya sama Uniriva, tetapi mereka naik berdua itu membuat keributan gitu loh. Nah, tiba-tiba udahlah yang udah terjadi biar dilupakan aja. Gurunda. Sabar dulu Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berdiskusi sama Bunda, itu manusia 2 naik lagi bikin kericuhan gitu loh. Jadi ini ada pesan, ya memang ada pesan saya dari Gurunda gitu. Memang saya akui ada sedikit kata yang salah gitu ya, namanya orang kan. Oke, udah direm dulu. Ica, silakan. Ini ada pesan dari Gurunda. Katanya Ica jangan pagi-pagi jangan terlalu merepet, nanti hilang cantiknya, kata Gurunda. Udah bukan ya? Masalah itu, Bang. Maksud saya gini loh, kita kan nggak boleh. Iya kan Bang Zuma kan? Kalau kita mau berdiskusi dulu. Kalau kita mau berdiskusi, Oke. Gimana nih? Mau curhat atau mau diskusi? Ya udahlah, udah terjadi kok. Mau diapa lagi udah terjadi. Jadi pembelajaran itu. Itu semalam jadi pembelajaran juga buat Ica ya. Gini, pembelajaran semalam itu kalau lagi ngomong orang dialog jangan sebut-sebut Anda mau berak. Itu ajaran Anda gitu ya. Pertama itu ya. Kedua, Anda kurang belajar. Papirus Anda harusnya sebut papirus, Anda bilang bapirus. Itu lucu buat kami. Artinya Anda tidak belajar. Oke, itu pembelajaran ya. Sekarang kita buka tema baru aja ya. Ayo kita diskusi dengan baik. Ada salah Bunda apa nggak pernah ada salah? Saya tanya. Ya oke, maksudnya itu kan fatal karena itu kok nggak paham tentang yang gitu-gituan kan, ya, fatal. Oke, udah. Saya mau kasih tahu dia, tetapi dia tidak mau dengarkan saya. Dia selalu baik. Gitu Oke, udah ya. Udah jangan ngomongin sambal terasi, kangkung, ikan udah. Sekarang kita buka tema baru lagi, oke? Kangkung itu udah basi. Supaya teman-teman bisa apa yang menjadi ini sedikit aja enggak kok kami suka kok karena Ica cantik. Karena Ica cantik itu kami lupakan semua karena Ica cantik. Ini loh Bunda supaya Assalamualaikum. Iya, jangan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok Bang Zubair kirim salam sama Ica kan? Katanya suruh diam. Kan? Aduh, nggak usah itulah. Itu sudah berlalu. Nggak usah diungkit lagi. Kasihan. Kalian ini apa sih? Itu udah setahun yang lalu kalian masih. Assalamualaikum, apa kabar Bang Jul? Baik, gimana Bang Gema? Baik, alhamdulillah. Saya lagi di Sulawesi sekarang. Biasa. Lanjut. Oke, lanjut Bunda Rama. Gimana? Iya, Ya gimana nih? Lagi di Palu. Di Palu, Bunda. Lagi di Palu. Oh Pak, oh kita di Palu. Gimana nih Saya lah minta sama data-data. Pak Raja Segal, Raja apa sih? Raja apa nih? Raja Segala. Oh Raja Segala. Gimana sama Raja nih atau sama Ica nih? Pak Raja udah tahu tadi kan bahwa yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Yesus ya, tapi Paulusmu itu Pak, Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu perintah Paulusmu, Pak. Makanya kamu sekarang itu makan babi, tidak bersunat. Kenapa? Yesus sudah jadi tumbal di tiang salib dengan cara terkutuk. Jadi sekarang apa ganjarannya kalau kau mengimani perkataan Paulus, surah-surah Paulus yang 14 itu? Berarti kamu mengimani Tuhan yang terkutuk, Pak. Kan itu perkataan Paulus di Galatia 3:13. Yesus menebus kalian jadi tumbal Yesus untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat yang menurut Paulus itu kutuk. Sangat miris ini Paulus ini ya, yang rasulmu ini. Oke. Baik. Nah, itu kemarin ya. Ini kan kita mau masuk ke kemarin ya, Bunda ya. Bunda bilang bahwa Yesus itu ditumbalkan ya. Nah, kalau Bunda mengatakan seperti itu, ya itu sangat salah besar ya Bunda. Itu ibaratkan gini Bunda. Bunda nggak terima, misalkan gini, kalau ajaran kalian mengajarkan tentang apa namanya sakit hati dan kepahitan itu kan sama seperti ya terserah Bunda. Sama seperti saya juga. Saya mengatakan seperti itu, Bunda mengatakan saya ini tidak punya etika. Nah, sama seperti yang saya katakan ini, Bunda menyatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal. Nah, apakah Bunda itu bisa berpikir nggak? Kalau misalkan Bunda merasa diri saya mengatakan seperti itu masih manusia loh, mengatakan, oh karena apa? Karena perlakuan dari saya mau menjelaskan begitu, kalian tidak mau, ibaratkan si berdua itu nggak mau mendengarkan ya, walaupun ada sedikit perkataan saya yang salah. Saya mengatakan sebegitu aja, kalian itu sudah merasa saya itu tidak punya etika atau segala macam. Ica, Nah, fokus ke bagaimana kalau poin. kalian menyebut bahwa Yesus itu adalah tumbal? Apakah kalian mempunyai etika dan mempunyai rasa hormat ya? Walaupun dikatakan mempunyai rasa hormat terhadap ya orang yang dikatakan ya, kalau kalian mau menyamakan terserah. Kalian mengatakan itu tumbal. Gitu loh. Itu apa ada rasa hormat gitu. Ini masih kita sesama manusia aja kalian begitu ininya begitu apa namanya kayak rasanya Sebentar, saya tanggapi terlalu panjang, dia terlalu panjang. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena begini ya. Di dalam Biblemu kita baca, coba baca di Ibrani. Coba baca di Ibrani. baca ya. Ibrani 9:14. Ibrani 9:13 dulu. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka ditumbalkan, disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Coba kita lihat pengajaran pagan-pagan itu ya, yang menjadi persembahan, yang menjadi tumbal. Kasih tahu dulu arti tumbal dulu. Ica nggak tahu arti tumbal mungkin. Ini arti tumbal. Korban persembahan. Iya, korban persembahan. Tetapi kan setidaknya ya, kalau misalkan kalian berbicara tumbal ya, kalau kalian berbicara kepada apa namanya binatang ya, mungkin kalian bisa bilang tumbal gitu loh. Tapi kalau kalian katanya kalian itu mempunyai ras apa? Bagaimana gini. Saya sekarang saya minta datamu. Ya, di dalam Biblemu itu ya, janganlah kalian mempersembahkan anak-anak kalian itu untuk persembahan dewa Molok, dewa. Sekarang saya minta data di mana Tuhan menginginkan persembahan darah manusia. Di Biblemu loh, di mana? Di mana Tuhan menginginkan kematian seorang manusia?
Yang dia minta darah manusia mana? Kalau kita baca Biblemu ya, Musa diperintahkan, Harun diperintahkan untuk mempersembahkan darah hewan. Darah hewan loh, nggak pernah Tuhan meminta darah manusia. Karena itu pagan. Penumbalan darah manusia itu ajaran pagan. Coba baca tuh persembahan terdahulu-dahulu itu. Yang ada itu pagan. Yang ada, coba tunjukkan data di Biblemu di mana Tuhan meminta persembahan darah manusia selain yang diajarkan oleh Paulus ya di Ibrani tadi sudah aku baca ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Ini pengajaran Paulus Ibrani 9:14. Paulus beranggapan bahwa Yesus itu mati mempersembahkan darahnya sendiri, darah. Padahal tidak ada Tuhan meminta darah manusia. Bahkan tai sapi pun bisa jadi penghapus dosa. Itu data-data yang kami baca di Bible, Mbak Ica. Gak ada, makanya kami mohon maaf ya, kadang ya menyamakan bahwa itu tumbal karena darah manusia loh. Yang bisa dijadikan tumbal itu binatang, ini kok manusia. Makanya saya minta data di mana Memang Tuhan dari dulu meminta. ada praktek itu, Cah. Lu kan percaya, lu kan pernah baca buku kan? Kalau memang orang zaman dulu contoh nih lagi kekeringan, kayak di satu daerah lagi kekeringan, kena bencana, mereka tumbalkan anak gadis yang masih perawan, anak Ya kecil, iya, itu dewa-dewa dipersembahkan mereka. ke dewa laut. Iya. Sekarang Itu begini, tumbal memang kayak gitu kok. Pak Kal, ini kan gini, coba perhatikan baik-baik. Tadi kan yang membuat diksi tumbal itu kan si Bunda kan? Yang membuat diksi tumbal ini tapi kan Bunda kan? Iya, Dengar dulu. berdasarkan alasan itu Bunda kan Rama ya ajaran itu. pagan. Dengar, belum selesai. Nah, tiba-tiba beliau bertanya di mana ayat dalam Alkitab yang Tuhan menyimpan nyawa manusia loh. Diri sendiri yang buat diksi. Mana menyimpan, meminta darah, diri sendiri yang persembahan darah. bertanya kan gini. Siapa yang Bunda. bilang meminta nyawa? Saya bilang Bunda kan persembahan mengatakan, darah. membuat diksi bahwa itu tumbal kan? Iya. Diksinya Bunda. Karena- Nah, sekarang iya. Bunda bertanya, aneh. Bunda bertanya di mana ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan meminta darah atau nyawa manusia. Loh, ini Iya, karena yang biasa, karena gini, sebentar, kecuali Mbak Ica. Sebentar, saya kan dia bilang kenapa kita bilang tumbal lah. Yang ditumbalkan itu kan persembahan. Ya, seharusnya begini. Yesus ini menurut Paulus loh, menurut Paulus yang saya seharusnya begini angkat ya. Saya angkatkan perkataan Paulus, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan tak bercacat. Saya lari ke Galatia 13, perkataan Paulus pun ya. Kristus telah mempersembahkan. Kristus telah menebus kita dengan Ya kamu dengar dulu maksud saya supaya kamu jangan salah paham. Tadi Bunda kita sudah dengar. Sekarang Bunda yang dengar kita. Sebentar saya. Sini supaya kau paham sedikit ya. Apa kata Paulus di Galatia 3:13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah. Jadi Yesus itu terkutuk menjadi penebusan. Penebusan itu tumbal. Bahasa Indonesianya. Sekarang begini. Tapi yang saya pertanyakan, ini kan keyakinanmu melalui perkataan Paulus bahwa Yesus darahnya sendiri yang jadikan persembahan. Sekarang saya minta, di mana Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru meminta darah manusia? Kalau bukan pengajaran Paulus, di mana? Tunjukkan itu datanya. Pertanyaan Bunda ini Silakan. Aneh. Nah, kenapa aneh? Etisnya Kan ini begini. keyakinanmu bahwa Yesuslah darah Yesuslah yang menjadi darah Yesuslah yang menjadi penebusmu karena dia telah mencurahkan darahnya. Itu kan keyakinanmu, darah Yesus. Di mana Tuhan minta darah manusia mana? Pengajaran di perjanjian baru ya, ketika diperintahkan kepada Musa, persembahkanlah hewan, lembu, domba. Sekarang saya minta darah manusia mana dong? Jangan-jangan kok ini iman buta sesuai ajaran Paulus yang sudah terkontaminasi dengan ajaran pagan Roma Yunani. Silakan. Kan sedari awal Ica itu tidak pernah mengatakan. Halo, assalamualaikum. Sedari awal Ica tidak mengatakan tumbal. Halo? Kecuali Ica mengatakan itu tumbal. Ada Maki. Baru silakan Ada Maki. mengajukan pernyataan seperti itu. Pas depan perumahan baru. Tapi kan Tidak, yang maju membuat sedikit diksi tumbal itu sekitar kan 20 meter.
20 meter. Aldri ambil dulu grab. Ambil dulu. Udah, gua mau capek kalau diskusi orang seperti ini. Ini gini, Pak Ustadz Gema, saya udah follow. Sorry. Oh, sorry, noise ya. Sorry, mohon maaf. Sebentar, malam kita jam 8 ya Pak Ustadz ya. Misalnya kalau diskusi sama orang kayak Bunda begini tidak bisa berudikatif. Enggak betul. Kan maksudnya gini, ini kan cuma permainan kata Bang Heri. Kan tumbal itu kan tadi udah dikasih nampak tuh arti secara KBBI kan. Tidak, itu kan diksi yang dibuat oleh si Bunda ini, diksi yang dibuat. Iya, kan Yesus penebus tadi ditulis. Dibilang sama Ica. Orang Kristen kan percaya Yesus penebus. Kalau penebus itu kan artinya tumbal. Karena dia dikorbankan. Tidak, dalam keimanan kekristenan tidak seperti itu, Bang Akal. Pak Dokter. Gini. Ini kan kita bicara arti kan, arti kata. Apa sih arti kata tumbal? Bang Heri tahu nggak? Mengacu pada ayat di dalam Jangan ayat, arti tumbal ya. Ini kan udah bahasa dijelaskan Indonesia, tadi betul nggak? persembahan. Berbeda dokter. Jangan Persembahan. Gini loh Bunda, kalau kalian mengatakan tumbal itu untuk manusia ya, itu kalian benar-benar salah sekali gitu. Karena ini- apa? Saya Gini, sekarang tumbal minta bahasa apa, data. Kalian dua orang ini minta data saya. Sok-sok pinter kalian, mana datamu itu? Kalau Tuhan meminta darah manusia, itu yang kau imani toh? Kau mengimani Yesus menjadi tumbal penebusan dosa-dosa. Mana datanya itu Tuhan menginginkan itu? Kalau bukan ajaran Paulus, tunjukkan datamu itu. diri sendiri Banyak bacot kau ini. Tunjukkan Kitab datamu. Bilangan 8 nomor 12 Tunjukkan datamu 19. itu di mana Tuhan perjanjian baru maupun lama Tuhan meminta persembahan darah manusia mana? Seperti yang kau imani kan? Darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa-dosamu mana itu? Kalau bukan pengajaran Paulus ada nih di Ibrani tadi sudah ku sampaikan kan? Apa yang disampaikan Paulus? Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Coba itu Ibrani 9:14 kau baca itu. Kalau bukan, makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Mana kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa itu menengadah tangan ke atas. Yesus tidak berdoa melipat tangannya ke dada. Yesus itu bersuci masuk bait suci. Kalian apa? Pakai sendal sepatu masuk gereja. Kalian mati pakai peti. Kalian mati pakai baju jas, dikafani. Tidak dikafani kalian ya pakai baju jas, sepatu pantopel. Mana dilakukan Yesus itu? Dan